Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi sudah sedikit perkenalan ya, Mas Momon. Jadi saya itu sebetulnya sudah lama, sejak 2018 ya kita. 17 ya. Mulai dari di daerah Surowajan itu kan. Kita sering diskusi-diskusi, terus dengan Mas Fier juga sempat kami undang juga ke forum diskusi kolektif akademia. Nah, ini juga ada kawan saya, Mas Lingga dari Lombok juga. Jadi orang filsafat juga ini. Nanti mungkin bisa, jadi kita nanti diskusi asik aja. Kalau masalah keindonesiaan, masalah politik kenegaraan, nah ini dia memang fokus risetnya di situ. Nah, Mas Lingga ini pengkaji Muhammad Hatta dia. Jadi kalau mau tahu nanti perspektif tentang bagaimana politik ekonomi, nah, Mas Lingga ini bisa kita untuk next kita minta untuk memberikan materi gitu ya. Karena ini terima kasih juga untuk Bang Ivan yang sudah launching. Jadi kita ini ibaratnya ngerayen ya Mas ya. Oh, ini udah serasa di keraton ini ya, jadi luar biasa ini. Oke, saya ya. Oh ya, MLI, Mataram Liberation Institute. Nah, kalau saya sebut saja perwakilan dari kolektif akademia. Hanya saja kebetulan kalau sehari-hari misalnya teman-teman ingin mencari saya, bisa main-main ke Fakultas Filsafat. Ada juga kafe di situ ya. Nanti bisa kita ngopi-ngopi juga di sana. Nah, saya sehari-hari mengajar di situ. Ada yang dari UGM di sini? Oh, banyak juga ya. Fakultas mana, Mas? Vokasi. Ekonomi ya. Oh, tetanggaan kita ya. Ya meskipun beda nasib dikit lah. Kita itu ibaratnya filsafat UGM itu di emperannya FEB. Oke, seperti ini judul yang akan saya pantik pada malam hari ini. Kalau dilihat sepintas, keadilan struktural, ketidakadilan struktural sebetulnya yang akan kita bicarakan. Kalau untuk terkait dengan tema yang diajukan kemarin ya, itu kan menyongsong Pilpres 2024 ya. Jadi kalau saya memotretnya sesuai dengan kapasitas saya. Saya bukan pengamat politik, jadi tidak terlalu banyak bisa memberikan data-data terkini ya terkait dengan politik elektoral ya Mas Momon. Mungkin nanti Mas Fier yang bisa melengkapi di situ. Tapi saya tertarik untuk memotretnya melalui dua pendekatan. Ya. Yang pertama itu genealogi ya, dan yang kedua itu dekonstruksi. Nah, jadi seperti apa itu? Kalau genealogi itu biasa dipakai di ilmu-ilmu kedokteran, ilmu biologi ya. Bagaimana kita misalnya ada satu pohon itu buahnya paling sedikit di antara pohon lain di kebun itu, pasti ada alasannya. Pasti ada penyebab genealogisnya. Nah, pakar pohon pasti menemukan secara genetik itu ada alasan, ada penyebab kenapa buahnya itu paling kecil di antara pohon-pohon yang lain. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk memeriksa patologi politik, patologi kondisi terkini berbangsa dan bernegara itu, kita bisa cek secara genealogis. Artinya apa yang terjadi sekarang itu tidak terputus, pasti ada hubungannya dengan apa yang terjadi di masa lalu, ya, dinamika politik di masa lalu. Itu namanya pendekatan genealogis. Kalau tokohnya itu Michel Foucault ya, jadi ada antara pengetahuan dan kuasa itu saling berhubungan ya. Terutama dalam konteks negara. Jadi kalau kita pahami selama ini misalnya negara, kalau kita pakai misalnya pengandaiannya Thomas Hobbes ya, mungkin ada yang pernah dengar Leviathan itu. Jadi negara itu mirip seperti sosok raksasa yang mengekang, tapi kalau semakin besar raksasanya semakin kuat, dia menjadi otoritarian. Nah, biasa diadopsi oleh negara-negara totaliter seperti misalnya Soviet dulu ya. Tapi kalau ada negara-negara yang mungkin secara politik ekonominya mengedepankan asas laissez-faire misalnya,
intervensi negara itu minim gitu ya, mengedepankan kebebasan individual, dia menganggap bahwa negara itu tidak boleh terlalu mengintervensi gitu. Nah, kalau kita lihat secara genealogis apa yang terjadi di Indonesia saat ini gitu ya. Apakah ideal politik yang disebut sebagai politik demokrasi itu, yang diidealkan itu, apakah terimplementasi dengan baik dalam kegiatan berbangsa dan bernegara itu ya, atau jauh panggang dari api, jauh dari ideal dengan pengimplementasiannya, yang dimana yang tadinya diidealkan itu sudah melesat jauh dan terjadi penyelewengan ya, yang kemudian bertolak belakang dengan apa yang diidealkan. Kalau kita bisa bilang semua orang di dunia ini ya, itu pasti kenapa berkumpul itu pasti ada satu alasan kan. Kesamaan tujuan dan kesamaan dalam memahami lawan, memahami ancaman. Common enemies ya, common problem. Nah, kalau kita bisa lihat, saya next dulu di sini ya. Seperti ini mekanisme organisme kekuasaan dalam negara, contohnya seperti ini ya. Sense of survival, jadi kita potret di level yang paling individual dulu, paling kecil, di tataran individu. Nah, orang itu kan cenderung untuk bertahan ya, bertahan hidup gitu. Itu yang paling elementer. Lalu setiap individu itu sadar bahwa dia tidak eksis secara sendiri. Dia koeksis. Saya sadar bahwa ada orang lain yang juga punya kepentingan. Nah, kenapa konflik itu terjadi? Karena antar kepentingan itu saling bentrok. Nah, ketika di yang kedua ini ada akumulatif di situ ya, sense of survival yang akumulatif. Di situ muncul konflik-konflik karena sudah ada banyak preferensi di situ. Sederhana aja, dalam satu rumah tangga aja kan. Mungkin tidak akan terjadi permasalahan jika hanya terdiri dari satu orang. Tapi kalau sudah terdiri dari 2 orang, 3 orang dan lebih, itu pasti ada konflik interest, ada perbedaan preferensi, preferensi politik, preferensi ekonomi, dan seterusnya ya. Dan ketika sudah menjadi kerumunan, muncul pembicaraan, mulai pada berdiskusi ya, mulai pada sharing-sharing, yuk kita samakan tujuan kita, siapa yang masih merasa punya tujuan yang sama, tetap di perkumpulan ini, siapa yang sudah tidak sepakat bisa pergi gitu. Nah, yang diam dan sepakat di situ mengadakan satu kesamaan ya. Jadi menyamakan persepsi tentang common goals dan common problem itu. Tujuan kita sama nggak nih? Kalau sama ya diam di sini. Tujuan kita selain tujuan, masalah yang kita hadapi itu sama nggak? Kalau sama, ayo kita hadapi bersama. Sehingga muncul yang namanya modal ideal sama material ya. Jadi perkumpulan itu tidak cukup hanya dengan modal pikiran, gagasan, ide saja. Contoh misalnya ada satu perkumpulan, dia punya ide matang tentang ekonomi kan, tapi tidak punya sumber daya alam di situ, ya sama aja bohong gitu. Artinya ketika sudah matang secara intelektual dan secara material, mulailah mereka kemudian membentuk satu arah yang lebih jelas, yang mungkin kita pahami sekarang sebagai nation state itu ya, negara bangsa gitu. Nah, ide mendasarnya sebetulnya mirip seperti ini. Seperti orang yang ingin beralih dari semacam satu sistem yang dianggap kolot, yang dianggap tidak modern ya, menuju satu sistem yang dianggap civilized. Itu kan gaya-gaya misalnya gaya-gaya kolonial lah. Artinya mereka membawa misi memperadabkan manusia. Jadi dilihat ada orang yang masih pakai sistem kerajaan, masih pakai sistem kalau di tempat-tempat di Papua itu kesukuan gitu ya, dianggap mereka tidak beradab. Lalu mereka menyebarkan paham-paham yang kemudian membuat orang secara tidak langsung tersadarkan ya untuk meninggalkan gaya lama itu. Nah, sehingga setelah Perang Dunia Kedua ini memang geliat nation state itu luar biasa ya. Karena apa? Karena sudah mulai terfragmentasi ya di dunia ini. Terfragmentasi itu yang kemudian yang dulunya misalnya satu kesatuan gitu ya, mulai terpecah-pecah, kemudian ingin menentukan nasibnya sendiri. Bahkan di dalam satu negara yang sudah established, muncul fragmen-fragmen baru yang ingin memisahkan diri misalnya. Nah, muncul semacam itu. Karena apa?
Karena setiap kelompok yang tadi awal dari individu ini sudah merasa kita harus menentukan nasib kita sendiri. Kita harus bisa menentukan arah dan tujuan kita sendiri gitu. Terlebih kalau kita lihat ya di panah yang ini ya, ketika sudah ada modal ideal sama material itu ada pengaruh yang kuat dari postkolonialitas. Nah, kalau teman-teman pernah dengar postkolonialitas itu ya, postkolonialisme itu kondisi pasca kolonial. Misalnya hari Senin, hari pertama Portugis menginjakkan kaki di satu wilayah. Nah, mulai dari detik pertama dan hari setelahnya itu sudah masuk era postkolonial. Jadi pengaruh-pengaruh kolonialisme itu terasa gitu. Indonesia, pokoknya negara-negara dunia ketiga itu ya, itu era postkolonial semua. Jadi kalau kita bisa lihat Indonesia dan lain sebagainya itu era postkolonial. Kenapa demikian? Karena cara kita memahami tujuan yang tadi ya, itu mau nggak mau ada pengaruhnya dari pengaruh kolonialisme. Misalnya tata kelola hutan ya. Kalau kita lihat di Indonesia kan hukumnya sebagian besar turunan dari Belanda kan. Kalau kita bisa lihat Eropa kontinental itu. Tata pengelolaan persoalan deforestasi, ya, pengelolaan sumber daya alam itu masih mengakar pada peninggalan Belanda gitu. Itu membuktikan era postkolonial itu memang kita masuk di situ gitu. Nah, sehingga apa? Ketika dulu negara Indonesia ini terbentuk dan dengan pergulatan di sidang BPUPKI dan lain sebagainya itu kan perdebatan menentukan dasar negara itu sebetulnya sudah ada dari dulu itu. Dan ketika misalnya sekarang muncul kembali hal semacam itu gitu ya, itu sebetulnya sudah ada secara genealogis itu sudah ada akarnya pada saat sidang BPUPKI itu. Ya. Nah, namanya sidang itu kan tidak mungkin semua audiens itu dituruti kemauannya gitu kan. Nah, ada tarung wacana dan kemudian kalau silahkan teman-teman baca sendiri proses sidang itu yang disepakati sebagai dasar negara Pancasila itu gitu kan. Yang kemudian mereka sepakati sebagai satu konsensus gitu. Nah, terkait dengan itu sebetulnya banyak juga kritik. Artinya ketika di poin ini ya konsensus untuk merealisasikan common goals ini itu ditentukan dasar negara, dasar filosofi dan sistem pemerintahan yang seperti apa. Sebetulnya antara klaim bahwa dasar negara itu bersumber dari Indonesia, katanya kan digali dari hazanah sosiokultural bangsa Indonesia gitu. Dengan pandangan lain yang mengatakan bahwa seharusnya tidak diformalisasikan. Maksudnya itu apa? Jadi semisal kalau suatu pemahaman ya, sebut saja yang saya sebut tadi misalnya Pancasila itu bisa dibakukan pemahamannya. Ketika sudah dibakukan itu kan pasti ada relasi antara kuasa yang membakukan dengan apa yang dibakukan. Itu yang terjadi. Nanti saya tampilkan data-datanya ya. Jadi perkembangan dari era Orde Lama sampai dengan reformasi bagaimana peraturan untuk indoktrinasi itu gitu. Ya. Dan bagaimana eksklusi yang dilakukan ketika ada alternatif penafsiran lain terhadap dasar itu gitu. Kemudian kita berlanjut, muncullah organisme kekuasaan negara, ada yang berbentuk kerajaan dan lain sebagainya, yang kemudian masing-masing itu mengklaim punya dasarnya sendiri. Contohnya misalnya kalau saya bilang persahabatan lintas negara, itu sebetulnya tidak ada yang perpetual, tidak ada yang abadi. Pola persahabatan antar negara itu seiring berkembangnya misalnya arus pasar bebas ya, transaksional aja itu persahabatannya. Kenapa saya bilang demikian? Misalnya contoh, orang mengatakan bahwa persaudaraan negara-negara Islam itu diikat oleh imannya misalnya kan. Sebetulnya kalau kita bisa lihat kasus Palestina misalnya, nah liga-liga Arab itu kan tidak terlalu efektif. Sejauh mana mereka mengintervensi secara aktif gitu kan. Nah itu membuktikan bahwa sebetulnya solidaritas itu ada yang lebih diprioritaskan di situ, yaitu relasi dalam konteks pasar bebas itu. Nah di mana kalau kita mengatakan bahwa ya pasar bebas neoliberalisme itu kemudian membuat sistem dalam setiap negara itu tunduk di situ, ya bisa kita lihat sekarang kalau kita cek-cek berita ya.
siapa yang mendukung siapa, siapa yang melawan siapa itu tentu di pertimbangan utamanya adalah relasi sosioekonominya, politik ekonominya. Kalau sekarang kita lihat siapa yang mulai muncul membela Palestina misalnya, seolah membela gitu ya, Iran, Rusia, Cina gitu kan. Mereka nggak peduli dengan sentimen teologis, sentimen berbasis iman itu mereka nggak peduli. Mereka hanya melihat bahwa sejauh ini saya ada hubungan perjanjian transaksional dengan negara ini, dan negara ini punya kawan, maka kalau kawan ini diganggu oleh lawan saya, lawan pasar saya, lawan pedagang yang lebih kuat misalnya, saya harus membantu dia gitu. Nah itu yang kemudian kita lihat sekarang ya yang terjadi. Lalu tentu saja pengelolaan atau manajerial itu bisa kita track kalau di Indonesia ya, era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, pasca Reformasi. Bagaimana pengelolaan itu gitu. Mulai dari pemilu tahun 55 kalau nggak salah ya Put ya, 55 ya pertama kali kan. Nah kalau kita lihat sudah berapa kali pemilu itu berlangsung dan corak-coraknya kita lihat kalau era Orde Baru kan, ya Partai Kuning itu terus yang berkuasa gitu kan. Reformasi ada angin segar katanya, ternyata tidak terlalu menjanjikan juga ya. Karena apa? Karena seperti bingung sendiri gitu. Bingung sendiri dalam artian apa? Ketika misalnya otoritarianisme sudah ditinggalkan, muncul satu geliat kebebasan berpendapat, kebebasan dan lain sebagainya. Itu kemudian menjadikan kebingungan. Kenapa saya bilang kebingungan di sini? Karena ini kita sudah reformasi, tapi kok masih ada gaya-gaya Orde Baru masih tertinggal gitu, ya. Nah itu yang saya maksud. Jadi kita bisa lacak secara genealogis permasalahan itu seperti apa. Nah kalau kita lihat di sini konsensus yang tadi ya, itu mengarah pada ideal dan pengetahuan yang diformalkan. Ya. Misalnya nih, ketika satu kelompok melakukan konsensus, nah hasil dari konsensus itu kemudian pasti dimonopoli oleh siapa aktor yang terlibat di dalamnya. Ya. Jadi ada aktor-aktor yang menjadi patron. Kalau kita sebut patron itu kan bahasa Latin. Kalau Pablo Escobar itu el patron katanya kan. Nah, artinya ada yang mendominasi wacana di situ. Itu aturan mainnya. Contohnya apa? Misalnya tadi ada 10 anggota di dalam satu kelompok di mana mereka melakukan konsensus dan menyepakati bahwa ini loh common good dan common problem kita. Nah, kemudian lambat laun terus diinterpretasikan lagi itu wacana itu. Dan nanti akan dimonopoli oleh satu orang ataupun dua orang yang kemudian dianggap sebagai patron dari kelompok itu gitu. Nah, itu yang kemudian menunjukkan relasi antara pengetahuan dan kekuasaan di situ. Kemudian makanya kita kenal namanya doktrinasi. Kenapa doktrinasi ini terjadi ya? Karena diformalisasikan satu kesepakatan itu. Contohnya misalnya kalau di Indonesia kan disepakati Pancasila sebagai dasar negara gitu kan. Terus setelah disepakati, itu dianggap sebagai ideal dan pengetahuan yang diformalkan, lalu terjadi indoktrinasi. Ya. Karena sudah muatannya ideologis di situ. Indoktrinasi, di mana acuan dari indoktrinasi ini adalah satu pengetahuan, satu konsepsi yang dianggap sudah benar gitu, dan difiksan. Nah, yang menjadi permasalahannya di situ. Ketika muncul misalnya, apakah Pancasila itu bisa menjawab krisis lingkungan, masalah etika AI misalnya, artificial intelligence ya, masalah banyaklah masalah-masalah yang kemudian muncul kontemporer ini gitu. Pertanyaannya apakah Pancasila bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Nah, mulai kelabakan karena apa? Karena diformalkan gitu. Saya pernah ketemu sama salah seorang profesor antropologi dari FIB UGM ya. Dia mengkritisi saya habis-habisan. Sederhana, Mas, Pancasila itu nggak usah diajarkan. Kalau klaim dari awalnya itu adalah digali dari bangsa Indonesia sendiri gitu kan, nggak usah diajarkan. Orang-orang yang ada di pusat, ya BPIP apa itu, mereka yang harus belajar. Karena apa? Karena jangan sampai konsep itu memaksa realitas untuk menyesuaikan diri dengan konsep itu. Nah itu yang keliru kan. Kita punya konsep nih, kita nggak pernah terjun ke lapangan misalnya kan. Kita punya konsep mengeneralisir, dan kita mengasumsikan apa yang terjadi di lapangan, kenyataan yang sesungguhnya itu harus sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Seharusnya dibalik. Apa yang saya pikirkan itu harus berangkat dari apa yang ada di kenyataan itu gitu. Nah, sehingga banyak celotehan gitu kan. Semisal kalau
kata Sujoyo Tejo itu, kalau Pancasila itu memang serius digarap gitu ya, kemiskinan itu tidak ada gitu. Struktural injustice itu tidak akan pernah ada gitu. Itu idealnya ya. Kita bicara ideal. Ideal itu siapapun bisa membuat satu idealisasi gitu. Nah, ketika terjadi indoktrinasi, doktrinasi di sini, maka pola pengelolaan suatu negara itu akan mengarah pada dua cabang. Yang pertama itu hegemoni, eksklusivitas, penyeragaman. Itu sudah kita temui lah di era Orde Baru kan. Jadi barang siapa yang pemahaman tentang Pancasila itu tidak sama dengan pemahaman Orde Baru, maka disikat gitu kan. Dianggap menyeleweng, dianggap PKI gitu. Kemudian yang atas demokratisasi, inklusivitas, menyediakan ruang dialog. Nah, itu yang dijanjikan oleh reformasi. Karena orang sudah mulai jengah ya sama Orde Baru dan Soeharto lengser, kemudian era reformasi menjanjikan ini. Nah, sekarang kita tanya, apakah ini sudah terrealisasikan setelah reformasi? Ruang dialog ya. Semisal ada masalah-masalah, pernah nggak misalnya dibikin satu forum terbuka untuk debat terbuka di situ? Ya. Jadi seperti yang pernah terjadi kan pembubaran organisasi masyarakat gitu kan. Artinya dalam tanda kutip seolah sepihak gitu ya. Kenapa tidak dijadikan satu arena perdebatan publik, tarung wacana gitu, supaya publik tahu kenapa suatu kelompok itu dibubarkan atau dilarang gitu ya, kenapa yang lainnya itu dibiarkan gitu. Nah, artinya transparansi itu kemudian dipertanyakan di situ ya. Nah, teman-teman tahulah siapa yang dibubarkan itu yang saya maksud ya. Nah, artinya disitulah kemudian hegemoni itu terjadi di situ. Artinya yang dijanjikan oleh reformasi, kebebasan berpendapat, bagaimana perdebatan itu dijamin ya, itu saya rasa masih jauh ya. Karena beberapa waktu lalu juga razia buku itu terjadi, TNI turun tangan ya, merazia buku-buku yang disangka kiri gitu kan. Pokoknya mulai dibelenggu lah gitu ya, dalam artian yang simpel gitu. Kemudian di slide berikutnya, merasionalisasikan doktrinasi dalam negara. Tadi ada konsensus, ada grenarasi di situ, negara menghegemoni ya. Jadi narasi itu dihegemoni. Hegemoni itu artinya apa? Penyeragaman. Artinya kita dipaksa atau dituntut untuk punya pemahaman yang seragam. Ya, punya pemahaman yang seragam. Dan doktrinasi itu diformalkan dalam konteks kenegaraan. Sampai dibuatkan belakangan ini kan BPIP itu kan, ya. Dan kalau mau kita share-share saya sharing gitulah. Sebetulnya saya pernah terlibat di situ ya. Di BPIP di Jakarta. Dan ketika berapa kali debat saya sekarang udah nggak dilibatkan lagi. Karena beberapa diskusi memang mungkin dinilai agak mengkritisi gitu ya. Artinya saya minta supaya bagaimana isu-isu ekologis krisis lingkungan itu juga dijadikan sebagai muatan. Kalau memang niat untuk indoktrinasi itu gitu. Oke, nah ini yang menjadi core-nya ya. Itu sebetulnya pembukaan untuk penjembatan saja. Nah core yang akan saya sampaikan hari ini adalah bagaimana cara kita untuk terus memperbaharui proyek kritik kita. Artinya apa? Kita boleh mengkritisi apa saja, tapi jangan sampai disorientasi. Makanya bagaimana caranya tetap untuk memperbaharui proyek kritik itu penting. Caranya apa? Nah ini ada dua tawaran sebetulnya, dekonstruksi dan genealogi itu. Kalau dekonstruksi kan, kalau tokoh yang sebelah kiri ini, Jacques Derrida, dua-duanya tokoh posmo ya. Jadi kalau di posmo itu, pertama, mereka anti sama grenarasi. Bukan anti, misalnya kalau kita pakai istilah lain, tidak terlalu suka dengan grenarasi. Ya. Artinya mereka berusaha untuk mempreteli satu narasi besar ya, sehingga orang bisa tahu apa kelemahan dari narasi itu gitu. Artinya misalnya gini, ketika teman-teman membeli satu rumah, membeli satu mobil lah, itu kan pasti akan cek apakah mesinnya merembes, olinya basah bocor enggak gitu ya. Jadi enggak bisa kita membeli mobil itu cuma langsung lihat tampilan luarnya saja. Kita harus cek dalam-dalamnya seperti apa ya. Nah, itu yang kemudian analogi yang saya pakai kalau menjelaskan dekonstruksi ini.
Kalau sudah dipreteli baru kelihatan di mana sakitnya gitu, di mana kerusakan dari satu mobil itu gitu. Kemudian untuk apa mendekonstruksi ini ya? Untuk men-challenge kuasa yang opresif, yang bersifat terstruktur, dan mempertanyakan ulang etika normatif yang digunakan oleh kekuasaan itu. Apa sih yang ingin dicapai oleh satu kekuasaan? Ya, menjanjikan apa? Pasti menjanjikan common good tadi. Common good yang sustainable, yang berkelanjutan. Ya. Artinya apapun corak pemerintahannya, pasti dia menjanjikan satu kebaikan bersama yang berkelanjutan. Nah, sekarang sudah tercapaikah kebaikan bersama yang berkelanjutan itu? Kalau kita bisa lihat, semisal dilihat di pembukaan UUD 45 ya, bagaimana negara itu meyakinkan kita sebagai warga negara untuk bisa hidup aman di dalam negara ini. Pendidikan dijamin ya. Kesehatan dijamin nggak? Link di pembukaan. Nah, sepertinya belum ditekankan secara eksplisit. Yang lainnya masalah lingkungan, masalah environmental ethics, etika lingkungan. Kenapa itu penting? Karena kalau kita lihat sekarang ya, di Indonesia perusahaan batubara kan masih banyak, Mas. Masih banyak, di Kalimantan tuh masih banyak. Dan kalau kita lihat, dunia itu sudah menyepakati kalau batubara itu termasuk energi kotor kan. Negara-negara maju itu sudah mulai meninggalkan. Tapi kampanye mereka itu palsu. Kenapa? Karena gini, mereka sudah berangkat menuju renewable energy ya. Seperti misalnya negara-negara Eropa, negara-negara well-being itu, kayak Finlandia, Norwegia ya. Itu mereka sudah mengklaim meninggalkan batubara. Tapi mereka menjadikan tumbal negara-negara dunia ketiga untuk tetap sebagai pemasok batubara itu. Nah, sampai seterusnya Indonesia akan sulit meninggalkan batubara itu. Kenapa demikian? Ya, karena memang penguasaan atas batubara itu sangat politikal. Ya, sangat politis. Sangat politis karena apa? Karena ada guyonan-guyonan batubara itu adalah mesin pemilu katanya kan, Mas. Batubara itu mesin pemilu gitu dan lain sebagainya. Nah, terus deforestasi juga sangat meningkat. Dan kalau kita lihat penguasaan atas lahan itu bisa teman-teman cek lah. Satu orang bisa menguasai beribu-ribu hektar ya kenyataannya. Lalu kita lihat di sisi lain orang-orang hidup di Jakarta, orang-orang hidup tanpa tanah. Mereka seumur hidup itu hanya ngontrak. Tidak mungkinlah mereka bisa beli rumah. Kalau semisal negara hadir, memang hadir ya, seharusnya distribusi penghidupan yang layak itu, distribusi kekayaan itu harusnya terjamin di situ. Ya. Kenapa demikian? Karena nanti bisa dilanjutkan sama Mas Lingga ya tentang politik ekonomi itu. Secara genealogis itu seperti apa ya? Artinya siapa yang punya dosa siapakah itu gitu kan? Siapa yang membuat perjanjian-perjanjian semacam itu? Kita lihat Freeport ya, Geliat OPM dan lain sebagainya ya. Meskipun dua periode belakangan ya, rezim 2 periode belakangan itu sudah memperlakukan pembangunan infrastruktur masif di Papua, tapi sebetulnya secara politik itu tidak terlalu efektif dan efisien. Karena muncul di Papua itu sentimen OAP versus warga lokal itu. OAP itu orang asli Papua itu. Kalau kita lihat nggak usah ribet-ribet melihat masalah ekonomi atau apa. Itu persoalan penguasaan lahan sebetulnya kan. Nah, sementara kalau kita lihat di UUD 45 di Pancasila misalnya atau konkretisasinya ke dalam UUD 45, apakah sudah banyak menyinggung persoalan lingkungan itu? Bahkan di BPIP pun itu tidak terlalu menganggap penting persoalan lingkungan hidup itu. Ya. Padahal itu masalah yang paling utama kalau menurut saya. Ketika permasalahan itu sudah mulai agak mending gitu, saya rasa permasalahan-permasalahan ekonomi yang struktural lainnya itu bisa diselesaikan. Itu yang kita dekonstruksikan ya. Artinya kita men-challenge bagaimana power itu strukturnya seperti apa, siapa yang mengisi posisi apa ya, bagaimana relasi antar aktor-aktor dalam politik itu, yang kemudian kalau kita lihat sekarang ada 3 paslon ya,
Mas Fir, ada 3 paslon yang kemudian kalau secara genealogis, silakan teman-teman posisikan setiap paslon itu seperti menganalisis satu pohon yang sedang sakit. Cari permasalahannya, apakah ada uret di bawahnya, ya, apakah kekurangan air, kekurangan sinar matahari, kita genealogikan. Harus di-track gitu, sepak terjang bagaimana setiap paslon itu dari awal karirnya itu seperti apa, sepak terjangnya gitu kan. Dan relasinya seperti apa. Dan ongkos pemilu itu kan nggak murah. Ongkosnya itu tinggi sekali. Dan siapa yang menjadi keran, itu yang perlu menjadi perhatian juga gitu kan. Oke, kalau yang genealogi di sini ini Michel Foucault namanya ini. Jadi dia yang banyak membicarakan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan itu. Seperti apa hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan? Ya, bagaimana negara kemudian menutup misalnya kemungkinan-kemungkinan pluralitas pemahaman. Seperti apa itu? Misalnya nih, banyak sekarang kelompok diskusi seperti ini bermunculan di Jogja. Dan tercium oleh pemerintah, diskusinya itu mengarah ke hal yang progresif, yang kritis, pasti akan dideteksi sebagai satu ancaman. Kenapa? Karena seperti antivirus itu, ada semacam firewall-nya yang aktif ya. Kalau itu men-challenge kuasa, men-challenge status quo, maka akan dideteksi sebagai malware ya, dideteksi sebagai virus gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Itu yang disebut sebagai relation between power and knowledge. Nah, project of critics. Saya mengajak teman-teman yang hadir di sini untuk aware terhadap hal ini ya. Ayo kita arahkan project critics kita kepada structural injustice, ketidakadilan struktural. Jadi kita melihat ketidakadilan itu tidak seharusnya parsial tapi struktural. Artinya apa? Artinya ketidakadilan yang terjadi itu pasti ada struktur, ya, ada suprastruktur yang membuat itu kemudian tetap menjadi satu borok, tetap menjadi satu bakteri yang sulit untuk dihilangkan gitu. Nah, ketidakadilan itu terjadi, itu berlangsung sebagai konsekuensi historis dan material. Historis material ya historisnya kita sebagai negara yang hidup di era postkolonial ya, ibaratnya residu-residu sampah-sampah kolonialisme itu masih terawat sampai sekarang. Contohnya apa? Contohnya itu adalah salah satu yang paling real itu ada feodalisme ya. Belakangan ini kan muncul itu kembali. Orang tiba-tiba menjadi latah, kalau saya menyebutnya latah ya. Mulai dikampanyekan dinasti politik gitu kan. Padahal itu sebetulnya dinasti politik itu terkomodifikasi terus. Yang teriak mengatakan itu dinasti politik sebetulnya itu juga melakukan dinasti politik gitu. Ya. Artinya struktural sifatnya ya, ketidakadilan itu. Dari praktik kolonialisme yang telah berlangsung selama berabad-abad sampai dengan problem politik struktural yang mengkultivasi pola pemerintahan dengan relasi kuasa yang timpang. Relasi kuasa yang timpang itu artinya apa? Sentralisasi kekuasaan dan praktik korupsi yang kemudian semakin menjadi-jadi. Penyalahgunaan kekuasaan, manajemen pemerintahan yang buruk ya. Kita bisa cek kalau era Orde Lama misalnya kekhawatiran orang-orang yang kemudian menggiatkan demokrasi adalah kekhawatiran akan adanya pemimpin yang melanggengkan kekuasaannya. Contohnya seperti dulu tawaran atau rencana untuk presiden seumur hidup, Presiden Soekarno itu kan sempat ditentang dan akhirnya melengsarkan beliau juga gitu. Kemudian kekuasaan Orde Baru yang sangat lama ya, yang sudah mendarah daging itu dianggap oh ini kesalahan kita dalam berdemokrasi katanya. Terus kemudian era reformasi. Nah, kesalahan demikian itu apakah terulang atau terputus dengan adanya reformasi? Nah, di situ kemudian ketidakadilan struktural itu sebetulnya ada dari era dulu. Setelah kita merdeka sampai sekarang itu terkomodifikasi dia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang kita temukan yang tidak adil hari ini itu kesalahan dari Orde Baru saja, atau kesalahan dari era reformasi, atau kesalahan dari eranya Jokowi saja. Sebetulnya sudah semacam orang misalnya main game itu loh teman-teman. Jadi melanjutkan save-savean dari pendahulunya yang dia tidak bisa terlalu banyak berbuat untuk keluar dari perjanjian itu gitu. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini beberapa komponen penting kalau kita ngomongin tentang structural injustice, ada feodalisme, politik identitas ya. Ada distorsi dan disorientasi wacana mayoritas versus minoritas ya.
Jadi mulai muncul politik identitas seperti ada minoritas, ada mayoritas, ya. Seolah dirawat itu wacana-wacana itu, dibentur-benturkan, ya. Apalagi menjelang politik elektoral, pilpres itu. Semisal sentimen-sentimen kesukuan itu mulai dibenturkan kembali. Artinya mulai orang kemudian mengangkat wacana populisme. Kayak satu paslon mewacanakan, oh kami merepresentasikan umat Islam katanya kan. Kami merepresentasikan orang-orang yang termarginalkan. Nah, mulai wacana-wacana semacam itu muncul kalau menjelang pilpres. Ya. Jadi seolah-olah setiap paslon itu mengklaim bahwa dia itu mewakili kelompok yang tertindas, gitu. Kelompok yang termarginalkan. Nah, itu yang kemudian saya sebut sebagai distorsi dan disorientasi wacana mayoritas versus minoritas. Kemudian distribusi kuasa, kalau misalnya kita bilang, saya dengan anaknya presiden, itu punya hak yang sama untuk nyalon. Itu idealnya kan? Tapi sebetulnya dalam konstelasi relasi kuasa, tidak, timpang kuasanya. Privilege apa yang saya punya dan dia punya tentu akan timpang, gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian dianggap sebagai egalitarianisme semu ya. Artinya sebetulnya di tataran ideal doang dia egaliter. Tapi di tataran praktis sebetulnya timpang semua. Kalau kita bisa lihat misalnya ada bar powernya kayak orang main PES itu ya. Beda-beda di atas kepala kita itu. Beda-beda powernya ya. Tergantung pada relasi kuasa yang sudah kita bangun di situ. Termasuk dalam hal bisnis. Orang mungkin bertanya-tanya, kenapa para bisnismen itu banting setir ke politik? Kenapa nggak jadi bisnismen aja? Karena ini pasar. Ibaratnya kayak menjelang pilpres, menjelang apa itu, saatnya untuk membangun siasat politik ekonomi itu. Yang tadinya misalnya sudah menguasai sektor batu bara ya, misalnya di Kalimantan. Bagaimana supaya mereka tetap lolos AMDAL misalnya ya, ya harus ada sokongan di situ. Kalau sekarang misalnya LKH itu sudah mulai menertibkan AMDAL itu kan. Nah, tambang-tambang batu bara ini sudah mulai kalang kabut itu. Karena untuk meluluskan satu site untuk pengeboran batu bara, itu harus dapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana cara menggeser itu ya bermainnya di tataran peraturan perundang-undangan, baru bisa bergeser. Nah, makanya jangan heran kalau menjelang pilpres, teman-teman bisa lihat ya sederhananya, di TV, di YouTube, ketika konferensi pers, siapa orang yang muncul di samping paslon itu. Ini cuman saya ya, cuman tebak-tebakan liar saya aja. Hipotesa sembarangan saya. Siapa yang muncul di samping dia? Contoh misalnya ketika paslon 1 muncul, siapa yang paling sering muncul di layar kaca mendampingi paslon itu? Padahal dia bukan politisi atau misalnya dia politisi baru yang baru terjun di politik. Padahal partainya nggak besar, ya, partainya kecil, tapi kok dia terus yang jadi depan ketika ada konferensi pers. Nah, saya tidak mau menyebut siapa dia ya. Teman-teman silahkan riset sendiri. Partainya orang ini kecil ya, baru muncul padahal partainya. Di kursi belum banyak. Tapi ketika ada konferensi pers dari paslon itu pasti dia muncul di situ. Nah, itu el patron dari segi keran ekonominya. Siapa yang membiayai siapa gitu kan. Nah, makanya kalau kita bilang populisme itu kan bagaimana artinya populisme itu menyuarakan bahwa dia mewakili orang yang tertindas. Wong cilik gitu ya. Padahal sebetulnya dia yang mengecilkan orang gitu. Kemudian distribusi kekayaan ini tentu ya. Kalau kita lihat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, bagaimana kemudian contoh sederhananya guru lah. Bagaimana di Indonesia ini guru itu diperhatikan ya. Sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita dibandingkan dengan Malaysia. Di Malaysia itu gaji guru yang baru masuk ya. Baru masuk pertama kali di SD itu sekitar 12 sampai 15 juta. Lihat di Indonesia, guru honorer berapa gajinya ya? Berapa gajinya sebulan? Bayangkan ya. Menyedihkan sekali. Kepala sekolah di Malaysia, saya baru pulang juga mengunjungi beberapa sekolah di sana. Di Malaysia itu kepala sekolah itu gajinya itu sampai 40 juta, 60 juta per bulan ya. Artinya itu kemudian bagaimana sektor pendidikan itu diperhatikan ya. Bagaimana sektor sosial itu diperhatikan dan seterusnya.
Akuntabilitas pemerintahan juga silahkan cek sendiri bagaimana, apakah transparansi itu sudah benar-benar terjadi, tata kelola hasrat hidup orang banyak apakah sudah terjadi. Jika ini terjadi mismanage, maka ketidakadilan yang terstruktur, masif dan berkelanjutan itu akan tetap terjadi. Nah, di sini reformasi nasib mukini, tawaran terbesar dan paling menjanjikan dan penerapan sistem demokrasi adalah proses reekuilisasi kekuasaan ya. Jadi kalau dilihat era Orde Baru itu kan itu sentralistik banget kekuasaan. Nah, reformasi itu menjanjikan melalui pemilu yang setiap periode itu berlangsung, menjanjikan reekuilisasi kekuasaan. Jadi diekuilisasikan kekuasaan itu ya. Jadi tidak terpusat lagi bahwa setiap daerah itu punya otonomi, bahkan di Papua itu diberikan otonomi khusus ya untuk mengelola daerahnya. Misal di Papua itu gubernurnya, bupatinya itu nggak boleh orang selain Papua. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka political recognition. Pemerintah itu ingin merekognisi bahwa ini loh, kalian tuh nggak usah memisahkan diri lagi. Kita kasih otsus, kita kasih otonomi khusus, bahwa kalian mengelola sendiri wilayah kalian. Politik-politik semacam itu gitu ya. Nah, setelah reformasi, bagaimana nasib kita? Ya? Apakah semakin membaik dengan terjadinya pemilu-pemilu berkali-kali ini? Kalau kita berikan pertanyaan, bagaimana dengan kondisi hak asasi manusia di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran HAM ya? Kalau saya bisa prediksi, debat Pilpres besok ini pasti yang akan menyerang paslon yang Menko Polhukam ya, pasti akan dicari itu kesalahan cacat-cacat HAM-nya. Kalau pasangan yang paling tua, pasti dicari pelanggaran HAM-nya di masa lalu ya. Jadi saling cari kesalahan yang sebetulnya mereka nanti dengan mudahnya bisa berdamai ya. Seperti kasus dulu kan, yang satu versus yang satu, ketika kalah jadi menteri dia kan. Nah, jadi ibaratnya kayak kita sudah bersahabat, tapi kita bisa sepakat bahwa kita itu akan musuhan dan akan rujuk kembali di kemudian hari gitu. Jadi ada kesepakatan di situ, ada kontrak di situ ya. Nah, itu yang disebut sebagai demokrasi patrimonial. Yang dimana pola itu ada relasi antar figur yang saling mempromosikan di sini. Itu demokrasi patrimonial. Masing-masing figur itu saling mempromosikan. Contohnya apa? Misalnya kalau kita lihat, sangat mudah kawan menjadi lawan dan lawan menjadi teman dalam konteks demokrasi patrimonial. Artinya apa? Ketika kepentingan kelompoknya dianggap bisa diakomodir oleh tokoh yang tadinya berseberangan dengan dia bisa mendukungnya dengan seketika karena dianggap bisa mewakili kepentingan kelompoknya. Coba teman-teman cek. Yang dulu 2000 berapa terakhir pemilu? 19 ya? 19. Itu kan beda formasinya, kayak orang transfer klub bola itu ya. Jadi 2019 itu siapa yang berteman, siapa yang berlawanan, sekarang berubah menjadi teman, menjadi lawan gitu kan. Jadi cepat sekali, sporadik cepat sekali ya. Perubahan teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan menjadi teman itu cepat sekali. Itu demokrasi patrimonial. Kemudian demokrasi oligarkis, kata kuncinya itu adalah elit bisnis yang punya aset ekonomi yang bisa dikatakan independen dari negara dan akses mereka atas patron-patron politik. Itu sangat esensial. Jadi uniknya di sini, di dalam demokrasi oligarkis, tokoh-tokoh itu ya yang punya peranan penting itu dia nggak masuk ke dalam birokrasi, dia nggak masuk di dalam satu sistem itu, tapi dia mengontrol sistem itu. Itu yang kemudian menjadi, kita tidak bisa kemudian dalam tanda kutip menyidik ataupun misalnya menjadikan dia sebagai satu yang dituduh oleh massal gitu. Karena apa? Karena dia di luar sistem, dia berada di luar di luar birokrasi, tapi mengontrol birokrasi itu. Nah, itu ajaibnya ya, oligarki ini ya. Meskipun memang ada beberapa figur politik saya pernah tonton di YouTube, mungkin teman-teman juga nonton, yang mengatakan bahwa oligarki itu sebetulnya baik. Kenapa demikian? Itu karena ongkos. Naif kalau orang mengatakan bahwa ikut kontestasi pemilu enggak ada ini. Itu naif banget, mustahil ya. Mustahil gitu. Kenapa demikian? Karena untuk menutupi ongkos itu ya harus ada penyokong. Makanya polanya itu demokrasi oligarkis ya. Di mana sangat esensial
Dan bahkan orang-orang yang duduk di luar birokrasi itu bisa menentukan arah kebijakan. Bisa menentukan arah kebijakannya kemana, ya, 5 menit lagi. Nah, itu yang menjadi penting untuk teman-teman lihat ya. Kemudian birokrasi politik juga ikut serta dimainkan, decision makingnya juga ya, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ya, itu rumit sekali permainannya, aktor-aktor politik yang terlibat di situ. Yang kemudian pertanyaannya di sini ya untuk mengakhiri ini, ideal demokrasi yang disampaikan saat sidang BPUPKI ya, kemudian itu kan masih gelap, artinya kita baru merdeka dan nggak tahu apa yang akan terjadi 10-50 tahun ke depan. Akhirnya agak sedikit, mungkin saya nggak mau mengatakan itu gambling ya, tapi mereka melakukan konsensus untuk menyepakati arah kemana akan membawa bangsa Indonesia ke depannya setelah kemerdekaan itu, dan menentukan satu sistem itu untuk diterapkan, dan dengan ideal-ideal yang sebetulnya bagus ya, ideal-ideal itu, tapi apakah ideal-ideal itu sudah bisa termanifestasikan sekarang? Contohnya kayak nol kemiskinan, yang menjamin penghidupan yang layak, menjamin pendidikan, kesehatan, melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia ya. Nah, itu yang kemudian menjadi refleksi kita bersama. Sebagai penutup, arah kritik kita sebetulnya harus tetap kita komodifikasikan. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini itu dari berbagai macam perspektif, berbagai macam latar belakang keilmuan ya. Artinya tidak ada satupun ilmu yang tidak kontributif bagi satu kemajuan itu kalau kita bangun satu kultur dialog. Nah, makanya peradaban dialog itu menjadi penting. Supaya apa? Model-model semacam ini kayak kita diskusi sambil ngopi itu penting sekali ya. Untuk setidaknya ya merawat kewarasan kita gitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya Mas Odi. Tapi sebelumnya ini kopinya kok belum keluar. Monggo atau gimana Mas sistemnya Mas? Enggak, ini kan ada apa namanya? Apa ya? Ada dalam tanda kutip ada oligarki kecil ini. Enggak apa, langsung aja bisa semua bisa pesan gitu. Gampang, free di sini ya. Begitu. Atau bisa membantu teman-teman. Mas. Oh iya. Monggo ditunjuk. Kasar juga lihat loh, Pak. Belum ada air. Oke, begitu ya. Tadi dari Mas Odi udah banyak hal yang disampaikan ya terkait dengan dari dasar negara, sistem negara sampai problem begitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih untuk Kang Momon selaku pembicara kedua. Tadi kayaknya udah presentasi juga. Justru kayaknya malah Kang Momon udah menyelesaikan tema tadi ya, terkait dengan apa temanya Kang? Jago baru, cara lama. Ya. Atau ada istilah lain apa? Lagu baru kaset lama. Ya. Nah masalahnya ini albumnya sama, lagunya nambah. Ya. Baik, untuk malam ini ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Odi ya terkait dengan apa tadi Mas, ketidakadilan struktural ya lebih tepatnya ya. Bagaimana kemudian beliau menganalisis terkait dengan kalau saya nangkapnya itu gonjang-ganjing hari ini ya, itu muaranya ada di mana sih ya? Ya nggak Mas? Ya, secara genealogis. Secara genealogis ya. Penyakitnya di mana? Penyakitnya di mana gitu.
Jadi kayaknya cukup terang tadi itu. Saya malah kayaknya perlu nggak ya nyampaikan. Ini kayaknya pada ngantuk ya. Kang, tolong kopinya Kang. Ya, kita masuk ke pembahasan lah ya terkait dengan saya ingin menyampaikan terkait mentalitas geopolitik ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mentalitas geopolitik ini ya? Nah, di sini ini peta dunia ya, teman-teman ya. Indonesia yang mana Indonesia? Kelihatan nggak Indonesia? Kelihatan ya. Jogja mana Jogja? Toko Mataram mana Toko Mataram? Ya. Kecil banget ya. Lombok mana Lombok? Lombok mana Lombok? Masih kelihatan nggak Lombok? Enggak, kelihatan. lupa digambar. Ketinggalan. Nanti tambahin titik di situ ya. Nah, ini dunia ya, luas sekali ya. Jadi kalau kita bicara calon baru cara lama ya, mungkin itu lebih dekat dengan kondisi Indonesia yang akan dihadapi lah ya beberapa bulan lagi ya. Nah, tapi kita juga harus paham ya, dunia ini sangat luas ya. Sana ada Australia, ya, kemudian di atas kita ada Asia, sampai ke barat ada Eropa, Afrika, sampai ke Amerika ya. Nah, ini kita perlu paham juga ya. Jadi bicara geopolitik bagi saya juga bicara terkait dengan geostrategis ya. Bagaimana hari ini kita perlu meningkatkan pandangan kita ya, terkait dengan persoalan-persoalan yang hari ini kita hadapi ya. Sehingga urusan Indonesia yang kecil ini ya, sebenarnya gede juga ya. Lumayan besar lah ya. Tapi dibanding dunia yang besar ini ya, itu jadi kecil ya. Nah, saya mau ngutip nih, tapi saya disclaimer dulu ya. Soalnya di situ ada kata filosof gentong nasi ya. Nanti malah bukan jenengan Mas Od. Tapi filosof yang lain ya. Nah, ini saya ngutip Khalil Gibran ya. Ini menarik menurut saya. Apa kata Khalil Gibran? Kasihan bangsa yang menjadikan orang dungu sebagai pahlawan ya. Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, ya, filosofnya gentong nasi dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru. Ya. Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan trompet kehormatan, namun melepasnya dengan cacian. Hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan trompet lagi. Ya. Nah, ini menarik nih, ya. Perkataannya Khalil Gibran. Ya. Jadi hari ini ya, kita itu euforia 5 tahun sekali ya. Kemudian melepas penguasa lamanya ya, dengan kritikan-kritikan, terus tiup trompet baru lagi untuk nyambut penguasa baru lagi. Yang nanti 5 tahun lagi, begitu lagi. Ya. Padahal ada pepatah lama lah ya, keledai itu tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Ya. Nah, ini kita udah berapa kali masih tinggal lubangnya. Ya. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya. Ini miris lah. Ya. Jadi kalau kita ingin menjawab dari panitia ya, bagaimana yang terjadi hari ini ya, terkait dengan calon baru cara lama ya. Nah, ini menurut saya perkataan Khalil Gibran ini cukup mewakili lah terkait dengan kondisi kita hari ini ya. Kita saksikan ya, siapa-siapa saja yang disebut dengan pahlawan ya hari ini ya. Apakah betul-betul pahlawan gitu loh. Ya. Pahlawan saya malah ingat jadi One Punch Man ya. Ada yang baca One Punch Man enggak? Saitama tahu Saitama? Nakama. Nakama semua. Oh, nakama semua. One Piece saya juga ngikuti kok. Tenang aja. Ya, termasuk negarawannya ya hari ini ya, seperti serigala kita saksikan. Keputusan beberapa waktu yang lalu ya terkait dengan yang dikeluarkan MK ya. Itu kan kayak apa ya? Saya tuh pas dengar keputusan itu nggak kaget sih ya, cuman ngerasa kayak kita ini bodoh banget apa ya. Masyarakat Indonesia ini kayak dianggap tidak ada gitu loh ya, dengan keputusan itu gitu loh. Nalar kita kayak sekolah tinggi-tinggi untuk apa sih dengan satu ketuk palu ya, terus ya, semudah itu orang mengubah aturan ya. Yang kemudian naik itu ya sudah tahu juga lingkarannya tadi istilah Mas Odi, patron-patronnya ya, patron-patron politiknya punya privilege tadi ya, naik gitu loh, ya, jadi naik. Nah, ini untuk mengantarkan diskusi kita ya. Nah, saya mau buka juga ya, terkait dengan
saya senang menyebut era saat ini era post-truth itu ya. Era pasca kebenaran ya. Yang diartikan apa ya? Hari ini itu kita sangat mudah untuk mengumpulkan data ya. Mengambil data yang kita inginkan ya. Kemudian diformulasikan sesuai dengan kesimpulan yang memang sudah kita tentukan sejak awal. Nah, menarik itu beberapa waktu yang lalu kita juga sempat diskusi ya, terkait dengan hari ini ya, kita itu over idle ya, over idle. Ini kegelisahan banyak orang sih ya, kegelisahan kita semua hari ini. Kok hari ini ada kesan kita itu kesulitan untuk menemukan generasi yang lebih kuat atau kokoh ya, dalam memegang prinsip. Ya. Ternyata apa? Sedikit banyak ya pengaruh dari sosial media yang kemudian akhirnya terlalu banyak idol yang kita apa istilahnya nunutnya apa Kang? Nunut kita ikuti ya, yang kita ikuti itu terlalu banyak ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu ngambil keputusan-keputusan ya itu seringkali cepat berubahnya gitu loh, sesuai dengan influencer yang kemudian kita ikuti sejak awal. Apalagi ngelihat algoritma sosmed ya, kalau kita sudah sering buka satu tema ya, itu kan kita akan dibanjiri terus-menerus dengan tema yang sama itu loh. Ya, tema yang sama. Dan akhirnya itu ngebentuk apa? Dalam pikiran kita. Itu jadi satu kebenaran untuk kita itu loh. Jadi kalau teman-teman terus sering buka ya, misal terkait tema apa? Bumi itu datar. Ya misalnya. Sekali aja buka itu ya, itu nanti akan muncul terus itu. Sampai akhirnya apa? Ya kita akan terpengaruh dengan itu loh. Akan menganggap bahwa bumi itu datar. Tapi di sini nggak ada yang flat earth kan ya? Atau masih ada? Sebagai contoh ya. Flat Earth Society. Flat Earth Society. Ya. Nah ini yang kita sebut dengan banjir informasi ini ya. Nah di tengah banjir informasi hari ini, ya, apalagi terus kita masuk ke kontestasi demokrasi ya, dalam 1 tahun ini ya. Ini kita betul-betul perlu menyiapkan kacamata yang terang ya. Perlu menetapkan posisi kita ya sejak awal gitu loh. Supaya apa? Tidak terjebak ya. Karena ya kalau saya nganggapnya pemilu ini kayak kanal ya, kanalisasi. Kalau bendungan itu kan perlu ada kanal ya. Kalau nggak ada kanal itu bisa apa? Ngerusak bendungan itu ya. Atau bahkan bisa jebol nanti ya. Tekanannya terlalu tinggi sehingga kanal itu perlu dibuat ya. Demokrasi bagi saya juga dia itu sebuah bendungan yang perlu kanal ya. Kalau seandainya tidak dibuka kanal ya, keran 5 tahun sekali ya, ini nanti bisa terakumulasi ya, kegelisahan masyarakat ya, kemarahan ya atas ketidakadilan struktural tadi ya. Nah ini bisa berbahaya bagi sistem ya. Sehingga perlu ada euforia lah, pesta kecil-kecilan ya bagi masyarakat ya. Minimal kan kita dapat apa? Amplop lah ya, kaos ya. Kaos partai itu kan kayak panas luar biasa ya. Jelek. Kalau bisa karung-karung sebenarnya itu dipakai mereka ya. Nah, jadi itu ya, terkait dengan kontestasi dalam waktu dekat ini, bagi saya itu kanal kecil lah ya dari sistem yang besar untuk tadi menahan dorongan yang kuat dari masyarakat ya, terkait dengan situasi dan kondisi hari ini. Ya. Kondisi hari ini. Nah dalam era yang informasi sangat banjir hari ini, kita perlu waspada ya. Karena ini saya ngutip Saiful Muzani ya, dia itu melihat ya, kemudian dalam partisipasi politik itu ada 2 hal ya. Pertama berdasarkan isu, kedua berdasarkan loyalitas kelompok massa terhadap elit tertentu ya. Nah kalau isu itu gimana? Ya mainkanlah terkait dengan kebijakan ya, atau terkait dengan misal kasus Rempang ya. Nah yang berbahaya dari post-truth itu kan fakta itu tetap dengan faktanya ya. Cuman yang berbahaya itu kan kemudian tafsiran terhadap fakta-fakta itu gitu loh. Ya. Rempang terjadi ya. Terus nanti ada yang nunggangi. Nah itu yang bermasalah gitu loh ya. Faktanya masyarakat itu pindah
dari tempat tinggalnya keluar kan. Narasi-narasi yang dibangun penguasa ya, atas kejadian itu yang perlu kita lihat dengan baik gitu loh. Beberapa kan kemudian mengambil alasan ya, oh ini tidak sesuai prosedural. Ya enggak? Akhirnya orang berdebat terkait dengan prosedurnya. Artinya kalau seandainya prosedurnya tepat, berarti kan jadi sah relokasi masyarakat Rempang dari rumahnya ke luar gitu loh. Tapi mengubah fakta nggak bahwa masyarakat itu terusir gitu loh. Walaupun terjadi prosedur yang benar gitu loh. Nah ini yang tadi istilahnya Mas Odi laissez-faire itu ya. Pasar bebasnya main di situ gitu loh. Pasar bebasnya main di situ. Dalam artian prinsip kapitalisme ya tetap main, nggak bisa ditolak di situ. Atau kemudian partisipasi loyalitas ya. Nah ini biasanya main dengan tokoh ya. Nah Indonesia itu kan minjam istilah Mas Odi tadi feodalisme itu kayaknya udah darah daging kita deh kayaknya. Gampang banget mainin partisipasi politik berdasarkan loyalitas ya terkait elit. Ya. Beberapa kali pemilihan ini itu kan biasanya kita itu kan senang dengan drama ya. Gen Nusantara itu senang dengan drama gitu loh. Korban itu jadi korban itu pasti lebih disenangi gitu loh. Makanya ada bawang merah, bawang putih itu kan kita lebih senang bawang merah kan daripada bawang putih gitu loh. Ya. Atau contoh sinetron lain apa Kang? Aling Dharma. Enggak ada yang ngerti kan? Jenengan tok yang ngerti kok ya. Aling Dharma. Aling Dharma. Nah, itu paling mudah ya. Tinggal biasanya kan kita lihat tuh jadi korban ya. Terus tiba-tiba dia naik. Terus masyarakat tuh cenderung lebih senang gitu loh. Mungkin ingat pas zaman SBY kan begitu ya. Jadi korban, dipecat sama Mega kan. Wah, terus naik dia sebagai korban ya. Akhirnya kan elektabilitasnya tinggi naik gitu loh. Ya. Presiden yang sekarang juga bermula dengan model begitu kan. Sekarang dibuang, hampir mau dibuang sekarang. Hampir mau dibuang ya. Ya, yang baru-baru ini juga ya sebenarnya mengikuti pola yang sama gitu loh ya. Mengikuti pola yang sama. Nah ini menurut saya perlu kadang sulit juga ya ngasih tahu masyarakat ya. Karena mayoritas itu ya kelasnya di situ gitu loh. Ya, kelasnya di situ. Nah, harapan saya tapi yang di sini hadir kan janganlah. Ya. Boleh nggak sih saya bilang jangan? Monggo lah dipikir masing-masing. Ya. Masing-masing. Nah ini dua model partisipasi politik yang hari ini ya, sering biasanya dipakai oleh para elit-elit politik. Ya. Nah hanya saja ya, jangan merespon yang viral atau reaktif terhadap headline media-media yang ada. Ya. Kita perlu memiliki skema prioritas respon isu atau berita sendiri. Ya. Kadang banyak berita itu tidak perlu dibuka, ya. Tidak perlu dibuka. Dan sekarang istilah clickbait ya. Istilah clickbait itu kadang saya banyak nemukan itu. Jadi baru baca judul terus sudah keluar opini kan dari yang nge-share itu loh. Misal yang terakhir ini ditemukan sepeda Nabi Adam ya kan. Itu banyak yang nge-share seolah-olah itu memang ada gitu loh ya. Gak tahu loh zaman itu udah ada sepeda belum kan Nabi Adam pertama ya. Mendadak sempet bangun sepeda gitu loh. Itu sering kita temukan ya. Jadi berangkat dari headline aja terus kemudian lahir banyak narasi gitu loh ya. Banyak narasi. Padahal belum dibaca sampai bawah ya. Belum dibaca bahkan beritanya ya. Maka kita perlu memiliki skema dulu ya. Memiliki gampangannya sudut pandang ya. Atau pondasi lah terkait dengan kehidupan hari ini. Ya. Nah ini terkait dengan peta umum lah ya. Peta umum. Nah saya tidak mau kemudian keluar lebih jauh ya. Ini saya mau sampaikan terlebih dahulu ya terkait dengan sabda Rasulullah ya. Insyaallah muslim ya, yang tidak muslim istighralojin ya.
Dan ini Rasul bersabda apa? Allah memperlihatkan kepadaku seluruh penjuru bumi ini. Ya. Aku melihat bagian timur dan baratnya, dan aku melihat umatku akan menguasai apa yang telah Dia tunjukkan kepadaku. Nah ini mentalitas di judul awal saya tadi, ya, mentalitas geopolitiknya yang perlu kita bentuk. Ya. Bahwa dalam Islam sendiri, ya, ini kita itu sudah di apa istilahnya? Ada kabar gembira lah ya, ada bisyarah dari Rasulullah itu, ya, kita akan menguasai dari timur hingga barat dunia ini gitu loh. Peta yang tadi itu ya, itu akan kita kuasai semua. Gitu loh. Kalau hari ini kan negara kita kan baru negara 3 jam kan, ya enggak? Negara 3 jam kita ini gitu loh. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur gitu loh. Ngurusnya masih enak, ngelolanya masih enak, ya enggak? Kalau misalnya kita waktu Indonesia Barat kan, ibu kota di Jakarta, atau nanti pindah IKN ya, jadi waktu Indonesia Tengah kan, sebenarnya cocok sih tengah itu loh. Jadi dia ke timur jarak 1 jam, ke barat jarak 1 jam kan. Nah itu kan kalau ada kondisi-kondisi khusus ya, perlu penanganan, itu kan nggak terlalu jauh terkait jamnya itu loh. Misal di Papua lagi ada masalah kan, dilaporin gitu loh. Di sana jam 9 misalkan, Pak Peres, ini kita ada masalah nih di perbatasan. Nah di sini kan masih jam 11 berarti kan, sehingga masih bangun lah. Ya. Cuman kalau seandainya kita terus menguasai seluruh dunia, ya, itu kan mentalitas kita harus full power kan, jadi manusia 24 jam tuh. Nggak mungkin kan terus, Pak Pres, ini di Amerika lagi ada problem ini perbatasan kita itu loh. Campiro ini kan, di sana jam 12 kan, di sini jam 12 siang gitu, sana malam ya, atau di sana siang, di sini malam. Ya. Nah sehingga mentalitas geopolitik kita ya hari ini ya, walaupun kemudian hari ini kita punya fokus terhadap Indonesia ya karena kita tinggal di sini, tapi kemudian kita juga harus melebarkan pandangan kita ya. Amerika itu mereka para politisinya ya, para pemikirnya tidak sekedar mikir Amerika itu loh. Ya, ya. Tapi mikirkan Indonesia juga, mikirkan Malaysia ya, mikirkan negara-negara yang lain itu loh. Nah kita jangan sampai kemudian ya dengan problem-problem yang hari ini hadir di negeri kita ya, termasuk yang diinginkan panitia tadi ya, terkait dengan calon-calon baru ini ya, itu jangan kemudian kita habis waktu kita untuk mikir di situ gitu loh. Ya. Karena 1, 2, 3 ya tetap aja nanti ya. Kang Mo ini ngarahkan kita selalu ya kalau diskusi ya. Milih yang mana gitu. Agak menjebak juga. Agak menjebak juga ya kan. Jadi ya kita singkirkan dulu ya terkait dengan 1, 2, 3 ya. Nah masuk ke geostrategis ya. Geo itu apa ya? Bumi ya. Strategis itu apa ya? Usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya ya, baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan ya. Nah geostrategi ya, dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan ya, tujuan sasaran untuk mencapai tujuan nasional ya, atau pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Ya. Jadi bicara geopolitik kita juga bicara geostrategis ya, bagaimana strategi kita hari ini untuk mengelola bumi hari ini. Ya. Mengelola bumi hari ini. Nah kemudian berpikir geostrategis itu apa aja? Ya. Pertama mengenali ruang, kedua mengenali isu, ketiga mengenali musuh, 4 mengenali umat ya, atau masyarakat, kelima mengenali siapa kita. Nah, apa yang dimaksud dengan mengenali ruang ya? Nah, dunia Islam memiliki kekayaan geostrategis berupa lokasi dan posisi strategis ya, sumber daya alam, luas wilayah laut dan daratan, serta selat-selat strategis yang menjadi checkpoint maritim dunia ya. Namun ironisnya hari ini umat Islam justru menjadi entitas paling menderita dan tertindas secara global. Misalnya ambil contoh kasus Jogja lah ya. Jogja itu unik ya. Dia jadi tujuan pariwisata dan pendidikan ya. Tapi di sisi yang lain, ya, secara ekonomi ya, itu termasuk terendah di Indonesia. Ya. Rasio Gini itu paling tinggi kayaknya. Terakhir skripsi saya kan terkait dengan rasio Gini ya, di Jogja. Ya. Itu tertinggi di Indonesia itu loh. Tapi di sisi yang lain, tingkat kebahagiaannya nomor 1. Gitu loh. UMR juga kecil ya, rasio Gini itu tinggi, tapi bahagia. Nerimo. Paradoks memang ya. Nerimo ya. Itu sisa-sisa feudalismenya mungkin ya. Residu postkolonial. Dan tingkat depresannya juga terakhir juga tinggi gitu loh.
Di satu sisi secara kebahagiaan tinggi, tapi depresannya juga tinggi gitu loh. Ya belakangan ini mungkin banyaknya kita dengar berita bunuh diri itu ya. Bunuh diri. Walaupun itu kayaknya bukan asli Jogja sih, ya, beberapa itu mahasiswa ya yang bunuh diri. Nah, kalian teman-teman kalau agak pusing malam ini ya harapan saya jangan sampai lah ya. Khawatir nggak dapat kopi terus pulang bunuh diri kan. Yang salah Kang Momon. Nah, pengenalan ruang ya terkait dengan strategis ini penting ya, penting banget. Ya. Kalau kita tidak kenal ruang ya, maka kita sulit untuk bergerak. Ya. Nah, ini kota Jogja ya. Jogja itu ada berapa kecamatan? Ada yang tahu nggak? Kabupaten itu kan ada 4 ya. Kecamatan, kota Jogja aja lah. Kota Jogja ada berapa kecamatan? Ini kan ada yang udah lama nih di Jogja ya. Kota Jogja ada berapa kecamatan? 10. Ayo, ada yang lain? Atau kemarin udah nambah gitu. Jogja itu ada 14 kecamatan ya. Nanti dicari sendirilah ya. Nanti kita tahu ada jumlahnya berapa gitu. Itu penting ya. Jadi kalau kita bicara politik ya, terus kita tidak mengenali ruang ya. Hari ini ya, pemenang-pemenang politik itu ngerti ruang tempat mereka bergerak gitu loh ya. Ada base-base-nya kan. Ya, ada konstituennya yang perlu mereka menangkan gitu loh. Nah, ini kalau kita tidak punya pengetahuan akan ruang ya, ini sulit untuk memenangkan pertarungan gitu loh. Itu sejak sebelum Masehi itu Sun Tzu sudah bicara kan terkait dengan ruang itu juga gitu loh ya. Ruang. Ini prinsipnya. Kenal Sun Tzu nggak? Ah iya, khawatir Sun Tzu artis Korea nanti malah kan. Artis Cina. Ya. Ngali ruang ya. Nah, penggunaan ruangnya levelingnya lokal, nasional, regional, internasional ya. Nah, jadi kita jangan berhenti di lokal ya, Jogja, nasional minimal Indonesia ya, atau regional Asia Tenggara ya. Terus internasional sekalian sisan ya. Nah, ini perlu dibentuk ya, mental mengetahui ruang ini gitu loh. Sekarang kan enak tuh Google Earth itu kita bisa jalan-jalan hari ini kan. Mau ngelihat kampung siapa ya, bentuknya seperti apa, kepadatan penduduknya berapa, ya, itu mudah sekarang ya. Mudah. Catatan level idealnya ya. Nah, kita bicara terkait dengan negara ya, harus memiliki kedudukan internasional serta memberikan pengaruh terhadap interaksi internasional. Karena itu tidak ada alternatif lain, hendaknya konsepsi politik para politisinya haruslah konsepsi politik internasional, bukan konsepsi politik lokal atau regional ya. Maka tadi kalau ada pertanyaan Kang Momon ya terkait dengan yang hangat hari ini ya. Kalau istilah jenengan tadi apa? Yang asik hari ini ya. Jadi kasus Palestina tuh asik bagi Kang Momon. Seru gitu ya. Seru gitu ya. Parah juga nih. Psikotes juga ini. Psikopat ya. Ya. Nah, itu kenapa tidak selesai ya? Bisa jadi apa? Hari ini ya, itu politisi kita ya, tidak sampai pada konsepsi politik internasional itu loh. Sehingga kepeduliannya terhadap kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang berada di luar Indonesia ya, itu tidak sanggup terjangkau gitu loh. Tidak sanggup terjangkau. Yang bisa jadi tadi kata Mas Odi ya, mungkin karena pengaruh kita hanya menggali dari diri kita sendiri gitu. Ya, menggali dari diri kita sendiri gitu. Yang itu pun kayaknya gimana sih cara menggali dari diri sendiri tuh? Ya enggak? Hari ini apa yang betul-betul kehidupan kita, yang betul-betul kita gali sendiri apa coba? Bisa nggak dikasih contoh satu hal yang betul-betul kita gali dari diri sendiri kehidupan hari ini? Asli Nusantara, gitu. Bukan asli Indonesia lah. Gitu. Apa yang betul-betul asli, gitu. Yang kita gali betul. Gotong royong ya bohong. Masih belum jelas ya. Konsep maknanya sampai hari ini belum jelas. Bahkan apa yang dimasuk dalam sila-sila itu juga banyak kalimat kata-kata itu serapan kan. Ya, banyak serapan. Aslinya sulit ya hari ini menemukan yang betul-betul kita gali sendiri gitu loh. Kopi juga kayaknya bukan asli kita kan. Laptop juga kayaknya bukan asli kita gitu loh. Atau bentuk interaksi lah. Ya. Kalau sains bisa lah, monggo lah bebas nilai. Ya. Tapi pola interaksi coba yang asli benar-benar kita hari ini itu loh. Nggak ada aslinya ya. Sulit nyarinya yang betul-betul asli kita. Dalam kedudukan mereka sebagai politisi ya, mereka harus memiliki konsepsi politik dalam perspektif internasional, bukan dalam perspektif lokal atau regional saja ya. Nah, ini catatan idealnya ya.
Nah, mengenali isu ya, kalau kita tidak punya strategi monitoring berita ya, skill riset berita dan literasi terkait politik media, jadilah kita korban penjumudan dan penyempitan wawasan ya. Wajar dan tidak berlebihan kalau sahabat saya di Australia ya, pernah berkata masyarakat Indonesia cenderung inward looking. Apa Mas inward looking itu Mas? Apa inward looking itu? Inward looking. Inward looking itu apa? Melihat. Apa? Ya, kurang lebih begitu ya artinya ya. Nah, hari ini itu tadi ya, isu-isu yang banyak ya, kemudian berita-berita yang hadir ya di hadapan kita ya. Cenderung apa? Jumud hari ini. Kalau benar-benar saya itu termasuk yang sangat jarang sebenarnya untuk baca berita nasional gitu ya. Berita nasional. Apalagi terus kita tahu di balik media-media masa hari ini ya, itu siapa gitu loh. Pasti ya kecenderungan kuatnya ya, beritanya itu ya pas mengikuti yang diinginkan oleh redaksinya itu loh. Saya itu beberapa kali nulis di media ya, pasti dipesanin gitu loh, dipesanin walaupun terus wes monggo lah Mas jenengan punya ide apa, tapi kalau bisa gitu loh. Tapi kalau bisa. Jadi mereka sudah punya framing sendiri gitu loh. Tiap media itu punya framing sendiri. Jadi kalau kita mau keluar ya benar-benar meluaskan wawasan kita ya dengan media-media yang ada hari ini. Walaupun kita aslinya hari ini beruntung ya, ada media sosial ya. Media sosial. Jadi jauh lebih luas lah kita dapat pandangan dibanding apa yang disediakan oleh media-media massa ya. Yang biasanya framingnya sangat kuat gitu loh. Framingnya sangat kuat. Nah, monitor isu di tengah umat ini, tengah masyarakat ini, ya, kita harus lihat dari kebijakan penguasa, peristiwa politik ya, dan pemikiran dan nilai. Nah, ini mau saya ambil contoh satu berita ya. Jokowi menghadiri KTT BRI. BRI ini apa? Belt Road Investation ya, investasi. Ya. Nah, Jokowi kemudian menyampaikan 3 hal ya dalam pidato itu. Pertama, ya, meminta BRI memberi ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri. Ya. Kedua, meminta proyek BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri. Ketiga, meminta keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra, bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya. Nah, ini yang menarik tadi kata Mas Odi, melihat kebijakan-kebijakan yang kemudian berjalan di setiap rezim gitu loh. Ya. Yang biasanya terkait dengan suprastrukturnya. Sehingga ketika ini diputuskan ya, ini akan berlaku itu tadi. Walaupun nanti ganti-ganti orang ya. Apalagi sudah tekan kontrak. Sudah tekan kontrak termasuk kayak Freeport itu nggak tahu itu sampai kapan gitu loh. Freeport itu walaupun beberapa tahun yang lalu ya, setahun atau 2 tahun yang lalu sempat dikabarkan kita dapat saham lebih besar ya, persentasenya itu loh. Nah, cuman faktanya seperti apa, transparansinya seperti apa ya, hari ini ya sulit kita ngakses gitu loh. Ya. Dan bahkan apakah itu sudah diteken atau belum gitu loh. Yang pasti apa, kontrak mereka terus berjalan untuk eksploitasi di Freeport. Ya. Terus berjalan. Apalagi yang kemudian dalam Omnibus Law itu ya, itu kan batas pengelolaan tanah kita ya oleh asing ya, itu bisa sampai 150 tahun gitu loh. Itu berarti anggaplah satu presiden maksimal 10 tahun ya. Berarti 15 ganti presiden ya. Itu gak berubah ya. Apalagi kalau kita cek nanti undang-undang terkait dengan Freeport ya, penanaman investasinya itu nggak bisa dibatalkan oleh siapapun gitu loh. Ya. Kecuali nanti Amerika ngirim kapal induknya. Kalau kita berani ya. Kalau kita berani. Nah, ini yang perlu dilihat gitu loh. Nanti rezim berita-berita begini ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau gini sering ketemu nggak? Viral nggak? Berita-berita begini gitu loh. Ini kalau kita nggak nyari nggak dapat ini gitu loh. Berita-berita model begini gitu. Jadi sudah ada teken-teken kontrak yang terstruktur masif dan sistematis ya di belakang kita. Nah, kita masuk ke mengenali musuh, ya. Siapa musuh kita sebenarnya. Ya. Nah, ini strategi nabok nyilih tangan. Ya.
Bukan merupakan kesenangan atau politik ya, jika engkau membunuh musuhmu dengan tanganmu sendiri ya. Tetapi ketika musuhmu membunuh dirinya sendiri atau melalui tangan saudaranya, maka kepuasannya lebih besar. Inilah politik yang kita yang baru, yaitu membentuk milisi-milisi di kalangan musuh, sehingga yang membunuh dan yang terbunuh adalah musuh semua ya. Nah, ini Menteri Pertahanan Israel, Moshe Ya'alon, mengatakan begitu ya. Nah, ini tadi nyerempet dikit lah ya. Keseruannya Kang Mumun tadi ya. Apa yang terjadi hari ini kan, penguasa-penguasa Jazirah ya, termasuk negeri-negeri kaum muslimin yang lain ya, dengan diamnya ya, aslinya itu sudah nabuk nyileh tangan mereka ya, dengan diamnya kita hari ini gitu loh. Terakhir kan ungkapan Erdogan lah ya, kita tunggu realisasinya gitu loh ya. Realisasinya katanya kan mau perang antara antara salib dengan bulan sabit ya. Nah, kita tinggal tunggu realisasinya. Kalau iya, ya kita apresiasi. Gitu loh, ya. Tetap kita harus fair, ya. Ketika dia memang berani, ya, kemudian ya, mantep, jos, gitu loh. Semoga berani. Ya. Semoga berani. Nah, memahami aktor politik, ya. Politiknya ada pemikiran dan fikroh ini pemikirannya dan torikoh atau metode, ya. Kemudian ada kitoh, tujuan dan uslub atau cara politik, ya. Gampangannya begini. Ketika kita mengenali musuh, ya, identifikasi musuh di medan juangmu, ya. Maka secara ideologis ya, kita melihat negara hari ini itu memiliki empat hal ya, yang dimulai dari pemikiran, kemudian metode, tujuan dan cara ya. Makin ke atas ya, itu menandakan dia memiliki semakin ideologis ya. Makin dia tidak punya ya, atau makin hanya yang di bawah aja dia punya ya, maka kurang ideologis ya. Nah, hari ini ya, apa yang menjadi standar anggaplah kontestasi yang akan dekat ini sebagai cara ya dalam pemilihan penguasa ya. Nah, kalau pembicaraan ini sangat kental ya, di negeri kita hari ini tanpa kemudian membicarakan tujuan, metode dan pemikiran di atasnya lagi ya, maka kelas negara kita mungsak mono gitu loh. Hanya sampai di situ gitu loh. Kemudian yang terpilih dengan cara ini dia punya tujuan apa gitu loh. Bahkan kan ada salah satu bukan paslon ya, termasuk yang mau jadi penguasa lah ya. Kelasnya kelas apa itu? Kelas wali kota ya. Ketika ditanyakan antara visi misi dengan kebijakannya dia nggak ngerti gitu loh. Jadi nanti kebijakannya apa? Oh, saya akan bikin kota ini bersih gitu loh. Terus pas ditanyakan lagi, oke, kalau gitu visi besarnya apa? Tadi itu kan sudah visi saya gitu. Jadi visi dia itu buat kota lebih rapi dan bersih gitu loh. Itu kan aslinya anak-anak Rubin Mas Abid itu cukup kan untuk membersihkan kota gitu. Atau Pandawara itu loh. Nggak perlu kemudian digerakkan, dipilih penguasa ya. Pandawara jadi utus itu udah bersih kotanya. Nah, apalagi kemudian bicara metode ya. Metode ini gunanya apa? Untuk realisasi dari pemikiran, ideal-idealnya tadi ya. Misal anggaplah tadi Mas Odi nyinggung Pancasila ya. Kemudian metode penerapannya seperti apa itu loh. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa kan. Metode penerapannya seperti apa? Gimana nerapkan gitu loh. Jalannya itu realisasinya seperti apa sih gitu loh. Nah, yang unik kan beberapa hari yang lalu saya nonton ada kajian lah ya terkait dengan diskusi itu. Nah, ini nggak tahu ya. Makanya nanti Mas Odi mungkin bisa melengkapi lah atau mengkonfirmasi gitu. Jadi ada pendapat mengatakan bahwa maksud dari sila pertama itu hanya itu menandakan kita punya hak dalam beragama atau tidak beragama gitu loh. Mengakui Tuhan atau tidak mengakui Tuhan. Tapi tidak wajib bagi kita untuk bertuhan atau beragama. Dan itu salah satu tokoh besar, saya nggak perlu sebut lah ya. Itu mengatakan begitu gitu loh, ya, di diskusi umum ya. Nah, di sisi yang lain kaum muslimin ya, tokoh-tokoh Islam ya, terus menggunakan sila itu untuk mengkonfirmasi bahwa hari ini ya, Islam punya hak juga gitu loh. Ya. Bahkan punya kewajiban untuk mengisi sila pertama itu gitu loh. Nah, ini kan paradoks ya terus ya, bukan paradoks lah, kebingungan lah ya bagi kita. Terus metodenya seperti apa sih yang disiapkan ya, leading system dari sila-sila yang ada gitu loh. Termasuk dengan kasus Rempang ya.
keadilan sila kelima di situ letaknya di mana itu loh. Metodenya mulai dari metode, tujuan sampai cara ya, menegakkan keadilan ya. Dari ideal yang sudah sudah dipasang sejak awal ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu loh. Anggaplah kemudian ada teman-teman saya hukum dari Jana Badra itu nganggap bahwa Rempang itu sebenarnya adil kalau seandainya mengikuti prosedur, tadi itu ya, mengikuti prosedur, dikumpulkan masyarakat dulu, kemudian dia diskusi ya, kemudian mereka oke, ya, ada amdalnya, maka kemudian relokasi, ganti rugi gitu loh. Adil itu, adil gitu loh. Nah, cuman kan ada nggak tawaran lain? Ya? Misal ada yang punya prinsip tidak boleh digusur, mereka itu tidak boleh direlokasi, walaupun sudah sesuai prosedur. Karena apa? Hak pakai mereka, hak guna mereka ya, hak kepemilikan mereka atas tanah itu, hak kepemilikan individu gitu loh. Negara tidak berhak untuk mengambil alih gitu loh. Ya, harus dijamin oleh negara untuk mereka tetap menggunakan lahan itu gitu loh. Nah terus yang adil antara dua prinsip ini yang mana? Nah, kan gitu. Pertanyaan jadi ini juga bingung akhirnya kan, yang mana yang adil gitu loh. Itu kan karena bisa bilang adil karena hanya satu prinsip kemudian yang ditawarkan kan. Ketika punya dua prinsip ya, terkait dengan satu kasus, nah, kemudian keadilan sosial itu berpihak kemana gitu loh. Nah itu nggak bisa ditentukan, ya, sulitan ditentukan. Bisa jadi hanya tentakel dari gurita musuh yang terasa di lapangan, kepala guritanya tidak kelihatan ya. Tugas tim adalah menelusurinya dan menyampaikannya pada masyarakat ya. Nah bisa jadi ya, hari-hari ini ya, kondisi-kondisi yang menghampiri kita ini hanya tentakel-tentakelnya aja ya. Guritanya, kepalanya nggak kelihatan gitu loh. Nah, 3 tadi ya, bisa jadi tentakel itu. Harusnya 8 kan. Nah, calon 8 sulit juga tuh kayak yang milih ya. Nah kepalanya siapa gitu loh. Nah, tadi kata Mas Odi, keran belakangnya itu siapa yang buka kerannya ini gitu loh. Apalagi dengan biaya yang tidak sedikit kan. Untuk kelasnya, saya tuh pernah ngobrol ya salah satu dengan warga di Bangunjiwo ya. Itu untuk kelasnya RT aja itu ngabisin hampir 20 juta. Kelas RT itu udah main ini ya, main apa istilahnya? Politik transaksional lah gitu. Hampir 20 juta hanya untuk jadi RT gitu loh. Itu ngeluarin dana gitu loh. Rebutan ternyata ya. Rebutan. Ya setelah itu korupsi dia memang gitu loh. Dana desa yang masuk ke RT itu nggak jelas terus kemana gitu loh. Akhirnya warga pada ribut gitu loh. Nah, di tempat saya itu malah Pak RT-nya jual tanah wakaf warga gitu. Sampai sekarang masih jadi RT tapi nggak berani keluar rumah, bahkan ke masjidnya dia nggak pernah lagi sekarang gitu loh. Jual tanah wakaf gitu ya. RT luar biasa. Nah itu tentakelnya gitu loh ya. Terus kepalanya di mana gitu loh. Nah ini kepala, kita jangan terus berpikiran kepala ini orang ya. Bisa jadi memang bukan orang gitu loh. Ya, walaupun kemudian praksisnya dijalankan oleh orang ya, tapi ada sesuatu yang kemudian mereka ngikuti rules-nya gitu loh. Ya. Nah untuk memahami posisi internasional itu ya, harus dipahami 4 tipologi negara ya. Pertama ada negara apa? Negara pertama ya, negara yang paling berpengaruh terhadap politik internasional. Hari ini siapa? Ya Amerika ya. Paling berpengaruh, itu negara nomor 1. Cina aja mungkin kayaknya belum masuk negara pertama ya, belum setara lah. Kalau dulu kan misal perang dingin Rusia, Soviet waktu itu bisa lah ya dikatakan negara pertama ya. Kalau hari ini kayaknya negara pertama telak Amerika tok kayaknya hari ini gitu. Kemudian ada negara pengikut ya, negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya dan sebagian masalah dalam negerinya. Ya. Siapa nih? Ya. Sekarang kita inilah ya, negara pengikut gitu loh. Ya. Dan banyak negara hari ini kelasnya itu negara pengikut. Kemudian ada negara satelit ya, negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan dalam ikatan sebagai pengikut. Ya. Contoh apa? Indonesia ini masuk satelit. Ya. Hanya kepentingan atau betul-betul kita ini di drive dari atas gitu loh. Ya. Saya pernah diskusi dengan beberapa teman dosen yang Visipol ya. Omnibus itu mustahil kayaknya ya, hampir mustahil itu ditulis di sini gitu loh. Ya. Kelasnya kita itu belum bisa nulis sekian ratus sampai hampir 1000 halaman itu ya. Untuk undang-undang gitu loh. Berat gitu loh. Orang
KUHP kita aja, ya, itu kan lama tidak diubah kan, peninggalan dari Belanda, gitu loh. Ya. Nah ini mendadak keluar Omnibus Law gitu loh, yang hampir 1000 halaman ya. Itu dugaan kuatnya tidak ditulis di sini gitu loh. Ya. Dugaan kuatnya tidak ditulis di sini. Ya. Kayaknya dikirim pakai JNE dari luar ya. Mustahil di sini. Ah balik lagi ke sini ya. Ada negara satelit, kemudian ada negara independen, ya, negara yang mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai dengan kehendaknya sendiri atas dasar kepentingannya sendiri. Tapi bukan negara pertama. Ya. Contoh apa? Kayaknya Korut tuh masuk lah ya, negara independen ya. Nggak tahu dia tuh nginduk nggak kira-kira? Nggak kayaknya, nggak nginduk. Nah ini perlu kita pahami ya, posisi internasional negara-negara yang ada itu loh. Sehingga ketika kita bicara Indonesia tadi ya, dia masuk ke posisi yang mana, tipologi yang mana itu loh. Jika dia masuk posisi pertama ya lumayan lah. Nah, kalau dia masuk posisi kedua ya, negara pengikut ya. Maka tadi kita bicara berbusa-busa terkait dengan siapa yang kemudian menang ya, kemudian siapa yang memimpin ya, nggak akan ada habis-habisin energi kita gitu loh. Ya. Selagi kita nggak nyerang siapa negara pertama yang ngedrive langsung gitu loh. Ngedrive langsung. Ya beberapa, mungkin jadi rahasia umum lah ya. Restu Pentagon itu kan penting ya, untuk naik. Ya. Nggak bisa kemudian calon-calon itu naik tanpa ada restu gitu loh. Rahasia umum lah kayaknya. Nah konteks lapangan ya, dalam membaca jaringan musuh di lapangan bisa meminjam tipologi negara yang dijelaskan di atas ya. Pemain pertama dan utama ya, kemudian ada agen atau pengikut ya. Ada koalisi pemain satelit yang terikat karena ikatan kepentingan ya. Negara-negara Eropa ini pun banyak satelitnya Amerika ya. Negara-negara Eropa ya, terikat dengan kepentingan mereka sebagai sama-sama negara kapitalis gitu loh, di bagian-bagian tertentu. Kemudian ada pemain independen ya, berpikir strategis melalui isu lokal di lapangan ya. Diistilahkan seperti gurita ya, ada tentakel, ada kepala guritanya. Banyak program lapangan atau aparatur daerah itu hanya tentakel ya. Di lapangan tidak terlihat kepalanya, yang terlihat hanya tentakelnya. Mana tahu kepalanya ada di Beijing ya, atau kepalanya ada di Washington ya. Yang ngerti gitu. Ini tidak dalam rangka untuk memuaskan Kang Momon tadi ya, siapa di belakangnya ya. Ini masih teoritis semua ya, aslinya. Cuman sudah mengarah. Nah, kemudian masuk geostrategis mengenali umat ya, mengenali masyarakat ya. Penting untuk kita melakukan interaksi. Nah, dalam Islam sendiri ya, Rasulullah juga sudah bersabda ya, sesungguhnya seorang muslim apabila dia berinteraksi dengan masyarakat dan dia sabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka ya, akibat interaksi itu ya, lebih baik dibanding seorang muslim yang tidak berinteraksi dengan masyarakat ya, atau beruzlah ya, dan tidak sabar dengan hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Ya, jadi kalau kita hari ini ya, peduli dengan masyarakat, kemudian membicarakan problem-problem mereka ya, nanti saat yang mereka milih ya kondisinya akan sama saja ya, bahkan mungkin bisa jadi lebih parah ya. Mungkin masyarakat cenderung apa? Cenderung ala mas ya. Ngomong kejauhan misalnya. Kadang kan sakit ya, kita udah mikir ya, terus nyampaikan ke mereka, tapi responnya malah ya begitu kadang-kadang ya. Tidak, jangankan mengharap apresiasi lah ya, bahkan untuk apa istilahnya, mau mendengarkan saya tidak itu loh ya. Nah ini apa kata Rasul, biasa itu loh ya. Itu jauh lebih baik itu loh, daripada apa kemudian kita mengasingkan diri gitu loh ya. Tidak berinteraksi dengan mereka ya. Nah hari ini kan kita perlu ya, kemudian gerakan-gerakan mahasiswa ya, termasuk yang digadang sebagai intelektual ya, untuk terus berinteraksi dengan masyarakat. Siapa masyarakat yang hidup di tengah-tengah kita ini gitu loh ya. Kampus oke, ya. Tapi itu bukan masyarakat yang kita inginkan gitu loh. Masyarakat itu yang ada di masyarakat ya. Ya tukang beca ya, kemudian tukang angkringan ya, tetangga-tetangga kita ya. Di kampung itu siapa aja ya, itu masyarakat yang harus kemudian kita melakukan interaksi dengan mereka. Ya. Kita kenali mereka. Ya. Nah ini tadi Sun Tzu ya. Jika Anda memahami siapa musuh Anda dan siapa diri Anda, maka Anda tidak perlu mengkhawatirkan akan hasil dari 100 pertempuran. Nah, penting ya, kemudian kita mengenali siapa kita, mengenali siapa musuh kita. Ya. Bisa jadi ya, yang hadir hari ini ya, ingin memimpin kita ya,
Nggak tahu itu lawan kita atau ternyata musuh kita itu loh. Ya apa yang terjadi di banyak negara Timur Tengah lah ya, perlu jadi pelajaran lah. Misal kayak siapa? Kasusnya Mesir itu siapa? Yang dengan Said Qutb? Bukan Asisi, jauh sebelum Asisi. Siapa kan? Siapa Mas? Zamannya Said Qutb. Wih, tahu Said Qutb. Presidennya siapa? Yang gantung Said Qutb? Ya, Gamal Abdel Nasser ya. Itu loh. Itu kan digadang-gadang sebagai perwakilannya umat Islam kan. Jadi jawaban terhadap kediktatorannya siapa? Pahlavi ya waktu itu ya, sebelum siapa tadi? Gamal Abdel Nasser gitu loh. Kemudian didukung banyak tokoh-tokoh Islam termasuk Said Qutb di dalamnya gitu loh. Karena dianggap sebagai reformis lah saat itu ya, pahlawan gitu loh. Bahkan menentang Amerika. Ya. Tapi setelah dia berkuasa naik ke atas ya, Said Qutb dihukum gantung olehnya. Gitu loh. Coba bayangkan, ulama yang dukung dia kemudian dihukum gantung dengan dia. Gitu. Ya di Indonesia juga terjadi ya. Kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam yang kemudian berjuang untuk kemerdekaan ya. Setelah merdeka kemudian kan tidak hanya dibuang, bahkan sebagian itu dipenjara kan. Bukan hanya tidak diperdulikan lagi ya, suaranya ya. Bahkan kemudian ketika dia mengajukan usulan-usulan itu justru dianggap subversif ya. Justru dianggap kontrarevolusioner saat itu gitu loh. Siapa? Nasir ya, Hamka ya. Banyaklah kita temukan tokoh-tokohnya gitu. Nah, maka kita perlu ya, hari ini yang ingin memimpin ini ya, ini kawan kita atau justru lawan ya. Justru lawan. Mengenali siapa kita ya. Subjek perubahan, ya. Siapa yang mampu mewujudkan dan menancapkan M2Q. Ya. M2Q ini apa? Mafahim, makois, qanaah, ya. Pemahaman, ya. Standar atau tolak ukur dan keyakinan. Ya. Nah, kita itu harus punya ini dulu. Ya. Kemudian sebelum melakukan gampangannya perlawanan lah ya, terkait dengan ketidakadilan struktural hari ini gitu loh. Ya. Ketidakadilan struktural hari ini. Saya mungkin udah sering lah ya beberapa kali ya, nyampaikan ke teman-teman ya, terkait dengan kondisi khusus perekonomian lah ya. Karena saya basisnya ada di ekonomi ya. Apa? Habis kan waktunya? 5 menit lagi. Ya. Terkait dengan kondisi perekonomian kita hari ini, ini kan tadi udah disinggung juga Mas Odi ya, terkait dengan penguasaan lahan ya. Lahan di Indonesia itu lebih dari 80% itu dikuasai swasta asing ya. 80%. Jadi hampir 17.000 pulau yang kita punya ya, itu 80% ya, luasnya itu dimiliki oleh swasta asing. 13% yang dimiliki swasta lokal, konglomerat lokal ya. 7% sisanya baru dimiliki kita semua gitu. Jadi aslinya ya, yang betul-betul kita miliki tanahnya ya, nggak ngerti kemana lari manfaatnya itu ya. Lari manfaat. Nah, kondisi ketidakadilan ini cuman bisa dilihat oleh orang yang punya pemahaman tertentu gitu loh. Bagi masyarakat hari ini bisa jadi itu bukan ketidakadilan. Jadi siapa? Ada salah satu pemikir ya, saya lupa namanya, sosiolog. Itu mengatakan begini. Masyarakat itu akan cenderung menganggap tempat tinggalnya hari ini itu adalah kondisi yang ideal, seburuk apapun itu. Gitu loh. Ada yang tahu nggak nih perkataan siapa? Saya lupa. Jadi ya, masyarakat itu kecenderungannya ya, akan menganggap tempat dia tinggal itu adalah tempat yang ideal, seburuk apapun tempat itu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita itu sudah biasa dengan ketidakadilan ya, tapi kemudian karena kita sudah tumbuh dan hidup lama di situ sampai bergenerasi ya, maka apa? Aslinya itu tempat yang buruk gitu loh. Tapi kecenderungan masyarakat akan menganggap ya sudahlah memang ini tempat tinggalku gitu loh. Gampangannya inilah, sulit untuk mengatakan kepada lalat ya, sampah itu busuk gitu loh. Karena apa? Bagi dia itu ekosistemnya gitu loh, ya, tempat tinggalnya, tempat dia cari makan gitu loh. Maka kita nggak perlu kecewa ya, kemudian khawatir atau wah, piye iki masyarakat kok angel dikasih tahu gitu loh, ya. Kok susah digerakkan, kok nggak bisa sih orang-orang ini ngelihat ketidakadilan hari ini, ya.
Karena apa? Bisa jadi, bukan bisa jadi, kecenderungannya memang begitu gitu loh. Sehingga apa? Ketika kita mau menunjukkan ini, yang perlu diubah apa? M2Q-nya itu tadi, mafahim, makoyis, kona'ahnya dulu, pemahamannya, tolak ukurnya, dan keyakinannya terhadap sesuatu gitu loh. Saya mau pakai analogi ini tapi kok kayaknya rasis ya. Kalau kita biasa ngumpul sama orang jelek ya, kita akan nganggap wah memang begini manusia itu loh. Tapi kalau ada datang orang ganteng ya, satu ya, bisa jadi ya, ada dua kemungkinan sih ya. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi ya. Kemudian kita nganggap orang itu ganteng atau kita nganggap orang ini aneh gitu loh. Enggak? Kok aneh sih gitu loh. Orang ini ya, tidak umum gitu loh. Ya. Orang tidak umum. Ya. Maka ketika kita memang menawarkan satu ide baru ya, terkait dengan masyarakat yang jumud tadi, masyarakat yang sudah biasa dengan ketidakadilan ya, kita tawarkan satu konsepsi ya, maka cenderungan apa? Pertama akan ditolak dulu gitu loh, karena dianggap aneh. Ya, dianggap aneh. Nah, maka dalam mengatasi kondisi ini ya, pelaku itu ya, aspek pertamanya apa? Harus berbentuk institusi bukan individu ya. Sebab yang mampu mempengaruhi institusi hanyalah institusi saja gitu loh. Maka tadi ya, ketika kita bicara masyarakat ya, masyarakat yang institusi sebenarnya ya. Institusi masyarakat. Ya. Kian bahasa Arab ya. Jangan bahasa Arab lah, institusi masyarakat lah ya, dengan negara yang kemudian beredar di tengah-tengah mereka ya. Maka untuk mempengaruhinya kita nggak bisa secara individu gitu loh. Nggak bisa secara individu. Kita perlu apa? Bentuk institusi juga. Maka ada Mataram Liberation Institute. Perlu kelompok, ya. Perlu komunitas lah, yang paling kecilnya lagi. Ya. Tapi jangan sendirian. Yang penting jangan sendirian. Nggak akan bisa sendirian. Ya. Nah, aspek kedua harus ada ide yang membentuk identitas ya. Ide berubah menjadi keyakinan. Ya. Maka kelompok tadi, ya, institusi tadi harus punya ide yang jelas, ya, yang membedakan dari kondisi yang ada hari ini, gitu loh. Ya. Maka tadi, ketika kita punya pemahaman ya. Sibuk-sibuk pilpres hari ini, ya, konsentrasi politik hari ini, pemilu hari ini, ya, itu tidak akan mengantarkan apapun ya, pada perubahan ke depan. Ya. Selagi apa pemikiran di belakangnya ya, dan metode yang mereka gunakan dalam menjalankan sistem hari ini, ya, itu tidak disentuh sedikit pun, ya, itu akan sama aja ke depannya. Gitu loh. Ya. Itu tadi tentakelnya itu mau kemana aja melakukan sesuatu, ya, selagi kepala yang tidak kita pegang ya, dan tidak kita potong, ya, itu akan jalan terus. Gitu loh. Ide diadopsi oleh kelompok ya, dengan metode tertentu, lalu memiliki kekuatan ya, ide akhirnya memiliki institusi khusus ya. Nah, ini ada di kitab Luhul Mustama ya, terjun ke masyarakat. Nah, maka ya, kita mulai menganalisis ya. Nah, jadi itu tadi pengantar. Itu tadi pengantar ya. Untuk menunjukkan terlebih dahulu ya, ini dari sudut pandang saya melengkapi Mas Odi tadi ya, bahwa ini sebenarnya bisa dipakai dengan semua diskursus apapun terkait dengan kondisi ya. Tidak hanya kemudian tadi jago baru cara lama ya, tapi semua kebijakan yang tumbuh hari ini ya. Kalau minjam istilah pendapatnya Cardoso ya, itu dia menyampaikan ada empat leveling ya di dalam bernegara hari ini. Itu pertama di bawahnya ada kebijakan ya, di atasnya itu ada aparat birokrasi, kemudian di atasnya lagi ada rezim, di atasnya lagi ada struktur atau sistem ya. Maka ketika kita hari ini menguji atau menuntut terhadap kebijakan tertentu ya, itu nggak akan bisa kita sebagai subjek ya, yang ingin mengubah, ini nggak bisa kita mengubah kebijakan dan menuntut kebijakannya itu loh ya. Pasti apa? Ini dijalankan oleh aparat birokrasinya itu loh. Nah, aparat birokrasi kalau kita tuntut juga kan, biasanya kita mungkin sering ya ke Dukcapil ya, terus ke kantor-kantor pemerintahan kita marah-marah dengan ininya, dengan pegawainya. Itu pegawainya biasanya bilang apa? Ya ini sudah aturannya mas. Gitu. Saya tuh kayak pemimpin aksi waktu lagi pulang ke Sumatera ya, saya naik kapal liburan kemarin gitu loh. Nah itu di jadwal tiket itu berangkat jam 2 malam. Ya, 2 malam. Nah, kemudian saya ke Priok itu dari jam 10 malam gitu loh. Udah nyampe sana. Nah, jam 10 saya datang ya. Itu vending machine
mesin pencetak tiketnya itu cuma ada 3. Coba bayangkan penumpang itu satu kapal bisa hampir 2.000 ya. Mesin pencetaknya cuma 3 dan itu harus dicetak di situ gitu loh, nggak ada di tempat lain. Ya. Sampai jam 1 mesinnya itu penjaganya belum datang. Coba bayangkan. Sampai jam 1. Ya. Jam 2 baru pegawainya datang. Jam 2 padahal tiket berangkatnya jam 2. Jam 2 itu pegawainya baru datang, tenteng-tenteng ketawa-ketawa ya. Terus itu itu udah kayak lagi ngantri BLT gitu loh. Ya. Semua orang takut ketinggalan kapal. Coba bayangkan itu sudah jam 2 ya. Sudah jam 2 itu orang masih ngantri untuk nyetak tiketnya gitu loh. Ya. Nyetak tiketnya. Tanpa ada pemberitahuan kapal berangkat jam berapa gitu loh. Akhirnya jam-jam setengah 4 baru selesai semua orang nyetak tiket. Ya. Semua disuruh naik kapal dan belum ada pemberitahuan gitu loh. Ternyata kapal berangkat jam 8 pagi. Jadi kebanyakan itu sampai subuh itu jam 4 itu gelimpangan di depan pelabuhan semua itu loh. Duduk ya tidur, termasuk yang bawa anak-anak tidur di lantai gitu loh. Tidur di lantai semua. Nah, itu pas ditanya ya, kita kejar terus aparatnya ya, pegawai di situ, semuanya saling lempar gitu loh. Saling lempar. Terus ada yang tiba-tiba teriak, "Udah waktunya masuk." Akhirnya semuanya dekat ke pintu ya. Tapi ternyata berdiri di pintu tuh hampir 1 jam. Nggak masuk-masuk gitu. Di prank. Terus tanya pegawai yang lain, "Kok ini pada mau masuk, sabar Bu, ini belum waktunya." Nah tadi kan teman bapak sendiri yang bilang masuk. Terus dia diam. Ya, kita nyerang siapapun ya, terus nuntut siapapun nggak selesai di situ gitu loh. Nah ternyata apa? Bukan hanya aparat birokrasi yang harus kita tuntut, di atasnya ada rezimnya kan. Ada penguasa kata Cardoso, ya penguasa itu nggak harus orang ya, tapi style kepemimpinan ya. Bisa jadi dengan cara apa? Diktator ya, atau dengan cara demokratis kalau istilahnya Cardoso itu loh. Nah, tapi pun kalau kita tuntut ke rezim ya, rezim itu nggak bisa keluar dari sistemnya itu loh. Ya, pasti mereka ngikuti sistem. Ya. Yang mereka kalau seandainya keluar itu akan menjadi apa? Menjadi serangan bagi mereka sendiri karena mereka melanggar sistem gitu loh. Ya. Mereka nggak mungkin akan melanggar sistem ya. Walaupun hari ini kan kalau ketika kita ngelihat sistemnya yang mana sih sebenarnya gitu loh. Nah, hari ini yang nggak jelas, ketidakjelasan itulah sistem kita gitu loh. Nah, analisisnya sebenarnya sederhana. Beberapa mungkin sudah lihat ya. Ini peta perubahan masyarakat ya. Maka ketika kita ngerti ya, puncaknya itu ada di sistem ya. Bagaimana kemudian kita ingin mengubah sistem hari ini? Ya, mulai dari inovatornya. Di tengah masyarakat, maka yang bisa menangkap ide perubahan itu tidak banyak. Hanya 1-2,5%. Ya, maka jangan heran ya, kemudian mungkin hampir 68% masyarakat ya, hari ini masih milih. Ya kan? Hasilnya pemilih juga nggak 100% ya, paling 60-70% ya, pemilih. Ya. Terakhir itu saya lihat data, yang milih itu cuma sekitar 130 atau 140 juta. Sedangkan kita kan 250, kalau sekarang malah 270 ya. Pemilu terakhir itu cuma sekitar 130 yang milih gitu loh. Artinya kan kalau dari 250, berapa persen itu? 60-an lah ya. Sekitar 60%. Nggak banyak ternyata yang milih gitu loh. Nah, tapi apa? Ternyata memang itu mereka mayoritas. Mayoritas tuh cenderungnya apa? Wis ngikut aja gitu loh. Ya. Siapa yang sedang menggerakkan, siapa yang sedang memimpin, mereka ngikut. Nah, maka kita harus ngerebut dulu ya bagian inovator dan early adopternya ini gitu loh. Early adopter ini para tokoh yang kemudian siap untuk menggulirkan perubahan terkait dengan problem hari ini gitu loh. By system. By system. Baik, mungkin untuk bagian ini lebih senang nanti diskusi. Ya, itu dari saya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.